Saat aku sedang sakit keras, diam-diam ibu mertua bersama dengan pelakor berencana merebut harta warisanku. Dasar manusia berhati iblis. Mereka tak tahu sudah masuk jebakanku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara di kamar ini selalu terasa sama. Lembab dan berat, bercampur aroma antiseptik rumah sakit yang entah kenapa melekat pada diriku. Sudah 3 bulan aku terbaring di ranjang ini, terpasung oleh penyakit autoimun langka yang menggerogoti setiap sendi dan ototku. Namaku Nara, dan di usiaku yang ke-32, hidupku terasa seperti sebuah novel yang tiba-tiba berhenti di tengah bab paling menyedihkan. Dulu, aku adalah arsitek muda yang energik, punya segudang mimpi, dan hidupku dipenuhi tawa riang. Kini, jangankan mendesain gedung pencakar langit, untuk mengangkat jemariku saja rasanya butuh segenap kekuatan. Dunia di luar sana terus berputar, tapi duniaku menyempit menjadi 4 dinding putih ini. Anakku, Arka, bocah berusia 5 tahun yang cerdas dan lincah, sesekali datang menjenguk. Wajahnya yang polos selalu berhasil membuat hatiku menghangat. Meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebingungan dan kesedihan melihat ibunya terbaring tak berdaya. Arka adalah satu-satunya alasanku untuk terus bertahan, untuk terus menarik napas, meskipun setiap tarikannya terasa seperti tusukan jarum. Suamiku, Dion, sejatinya adalah pria impian banyak wanita. Tampan, karismatik, dan dulunya sangat penyayang. 8 tahun pernikahan kami, ia selalu tampak setia dan menjadi pelindungku. Namun, sejak aku jatuh sakit, perubahan itu begitu kentara. Awalnya, ia selalu ada, menggenggam tanganku, membisikkan kata-kata penyemangat. Tapi seiring waktu, genggaman itu melonggar, bisikan itu menghilang, terganti dengan kesibukan di ponselnya. Entah pekerjaan, entah hal lain yang membuat tatapannya semakin sering menunduk, menghindari pandanganku. Bahkan ketika ia duduk di sampingku, rasanya ada jarak tak kasat mata yang membentang di antara kami, dingin dan menyesakan. Aku tahu, ia lelah. Aku pun mengerti, merawat orang sakit memang menguras tenaga dan emosi. Tapi kelelahan ini terasa lebih dari sekadar fisik. Lalu ada ibu mertua, Rina. Wanita parubaya yang selalu mengenakan kebaya rapi dan memoles senyum manis di bibirnya. Sejak dulu, ia dikenal sebagai ibu mertua idola. Perhatian, pandai memasak, dan selalu mengoceh tentang pentingnya kerukunan keluarga. Namun, di balik senyum itu, aku selalu merasakan ada sesuatu yang tak tulus. Semacam perhitungan, sebuah tatapan menilai setiap kali membicarakan harta warisan peninggalan orang tuaku. Orang tuaku, pengusaha sukses yang meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan warisan yang cukup besar, berupa beberapa aset properti, saham perusahaan, dan sejumlah uang tunai. Saat itu, Dion, sebagai suamiku, adalah wali sah untuk semua harta tersebut sampai Arka dewasa. Aku tak pernah memusingkan hal itu. Toh Dion adalah suamiku, ayah dari anakku. Aku percaya padanya, atau setidaknya, aku selalu berusaha meyakinkan diriku untuk percaya. Kini, di tengah keheningan kamarku, bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Ibu mertua, yang dulunya jarang datang ke rumah sakit, kini hampir setiap hari muncul. Ia tak lagi membawakan sup hangat atau menanyakan kondisiku dengan detail. Fokusnya seolah beralih pada hal lain. Aku sering mendapati ia berbisik-bisik di telepon. Nada suaranya terlalu rendah untuk bisa kudengar jelas. Namun ada aura rahasia yang pekat menguar darinya. Sesekali, aku mendengar kata, warisan, atau urusan properti, terucap dari bibirnya, selalu dengan nada yang tergesa-gesa dan waspada, seolah takut ada yang mendengar. Aku, yang terbaring lemah, mungkin terlihat tak berdaya. Tapi mata dan telingaku masih berfungsi. Pikiranku, meski tubuhku lumpuh, tetap tajam. Aku mungkin tak bisa bergerak banyak, tapi aku bisa mengamati, bisa mendengar, dan bisa berpikir. Dan dari semua pengamatan itu, firasat buruk mulai merayapi hatiku, seolah ada jaring laba-laba gelap yang perlahan-lahan mulai menjeratku. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres.
Keheningan kamar rumah sakitku, yang biasanya hanya diisi suara monitor detak jantungku yang lemah, malam itu pecah oleh bisikan-bisikan yang menelusup dari balik pintu. Aku terbaring, mata terpejam rapat, namun seluruh indraku waspada. Pura-pura terlelap adalah satu-satunya perisai yang kumiliki saat ini. Aku terbangun bukan karena rasa sakit fisikku, melainkan oleh getaran tak menyenangkan dari suara-suara di luar. Bukan suara perawat yang sibuk dengan jadwal obat, bukan pula langkah kaki dokter yang memeriksa. Ini adalah suara ibu mertua, Rina, bercampur dengan suara wanita lain yang asing di telingaku. Namun entah kenapa, firasat buruk langsung menghantamku. Bagaimana? Apakah dia masih bisa diajak bicara? Atau sudah benar-benar diambang? Suara wanita asing itu terdengar, penuh kecemasan yang dibuat-buat, namun di baliknya tersimpan nada tak sabar dan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Setiap suku kata itu bagai duri yang menusuk pendengaranku. Sulit, Maya. Kondisinya semakin parah. Dokter bilang, kemungkinan untuk sembuh sangat tipis. Jawab ibu mertua, suaranya dipelankan, nyaris seperti desisan ular berbisa. Kata-kata itu menohok ulu hatiku, membuat seluruh tubuhku menegang. Tipis? Jadi, mereka sudah tahu seberapa parah kondisiku, seberapa dekat aku dengan garis akhir. Dan bukannya berempati atau menunjukkan sedikit pun kesedihan, mereka justru menggunakannya sebagai landasan untuk rencana busuk mereka. Dunia terasa berputar. Paru-paruku seolah kehabisan udara. Bagus kalau begitu. Respons Maya terdengar lega, disusul dengan tawa renyah yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Tawa itu adalah belati yang menancap tepat di jantungku. Aku bisa membayangkan seringai sinis di wajahnya, merayakan penderitaanku. Semakin cepat dia pergi, semakin cepat pula urusan kita beres. Dion sudah setuju, kan? Dia tidak akan macam-macam? Tidak akan berubah pikiran di menit terakhir. Jantungku berpacu, memukul-mukul rusukku dengan irama gila, seakan ingin keluar dari sangkarnya. Dion sudah setuju? Apa maksudnya? Suamiku, ayah dari anakku, pria yang pernah bersumpah akan mendampingiku dalam suka dan duka, kini berkomplot dengan wanita ini di balik punggungku? Otakku berusaha keras mencerna setiap kata, merangkai setiap kepingan teka-teki yang tiba-tiba muncul dan membentuk gambaran mengerikan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah konspirasi. Dion? Oh, dia tidak punya pilihan, Maya. Lagi pula, dia sudah jenuh dengan Nara yang sakit-sakitan ini. Sudah berapa lama dia tidak bisa melayaninya? Laki-laki mana yang tahan? Suara ibu mertua kembali terdengar, dingin dan tanpa perasaan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang merasuki darahku. Dia hanya perlu sedikit dorongan. Yang penting, begitu Nara tiada, semua harta akan jatuh ke tangan Dion sebagai wali sah Arka. Dari situ, kita bisa mengaturnya bersama. Kita yang akan mengendalikan aset-aset itu, termasuk uangnya. Punggungku meremang, bulu kuduku berdiri. Aku tak salah dengar. Mereka membicarakan hartaku, warisan peninggalan orang tuaku yang mati-matian ku coba lestarikan untuk masa depan Arka. Seolah itu adalah sepotong daging segar yang siap mereka santap. Dan yang lebih parah, Dion, suamiku sendiri, adalah bagian integral dari permainan kotor ini. Wajahnya yang dulu selalu kutatap dengan penuh cinta, kini terlintas sebagai topeng penipuan yang sempurna. Topeng yang perlahan-lahan mulai retak, menampakkan monster di baliknya. Bagaimana dengan Arka? Tanya Maya lagi, suaranya terdengar sedikit khawatir. Namun jelas sekali bahwa kekhawatirannya lebih kepada logistik dan potensi hambatan, bukan simpati tulus untuk anakku. Bukankah dia akan curiga jika ibunya meninggal mendadak dan hartanya langsung beralih tangan? Ibu mertua mendengus meremehkan. Anak kecil tidak akan mengerti apa-apa. Lagi pula, dia masih terlalu kecil untuk punya hak suara. Setelah semuanya beres, Arka akan ikut Dion, dan Dion akan jadi ayah tunggal yang berhak penuh atasnya. Dan sisanya, kita berdua yang atur. Kita harus memastikan semua properti dan rekening itu bisa diakses secepatnya. Terutama yang atas nama Nara langsung. Kita butuh tanda tangannya, atau setidaknya, simulasi tanda tangannya. Kata-kata terakhir itu bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Mereka tidak hanya mengincar hartaku, tapi juga masa depan Arka.
Mereka bahkan berencana memalsukan tanda tanganku. Darahku mendidih. Kemarahan yang membara muncul dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku ingin berteriak, ingin menjerit, ingin bangkit dari ranjang ini dan menyeret kedua wanita iblis ini ke hadapan hukum. Aku ingin menghajar Dion yang pengecut, yang rela menjual istrinya sendiri demi kenikmatan sesaat dan harta. Namun tubuhku tak mengizinkan. Aku hanya bisa terbaring, berpura-pura tak mendengar, membiarkan kemarahan, kepahitan, dan rasa sakit pengkhianatan merayapiku, mengubah setiap sel tubuhku menjadi bara api dendam yang takkan padam. Dari bisikan samar itu, aku akhirnya bisa menamakan sosok asing itu, Maya. Nama itu terasa asin di lidahku, seperti rasa darah. Pasti dia pelakor yang selama ini kucurigai. Wanita yang telah merebut Dion dariku, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku, bahkan di saat aku terpuruk lemah tanpa daya. Dan ibu mertuaku, wanita yang dulunya selalu kupercaya sebagai ibuku sendiri, adalah dalang di balik semua ini, memfasilitasi perselingkuhan anaknya demi segepok harta. Sebuah kolaborasi sempurna antara keserakahan dan pengkhianatan. Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku, membangunkan naluri bertahan hidup yang paling purba. Aku tak bisa mati begitu saja, meninggalkan Arka di tengah cengkeraman serigala-serigala berbulu domba ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuh yang lemah ini, ada sebuah pikiran yang bekerja jauh lebih cepat dan licik dari yang mereka bayangkan. Mereka pikir aku sudah tak sadarkan diri, tak mampu bereaksi. Mereka menganggapku mayat hidup yang siap disantap. Dasar manusia berhati iblis. Kata-kata itu bergaung di benakku, menggema berulang kali. Mereka mengira sudah menang bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tapi mereka lupa, harimau yang terluka adalah harimau yang paling berbahaya. Dan aku adalah harimau yang sedang bersiap untuk menerkam. Aku mungkin terperangkap dalam tubuh yang sakit, tapi jiwaku, pikiranku, dan tekadku lebih kuat dari baja. Ini barulah permulaan. Malam itu, setelah bisikan-bisikan mengerikan dari balik pintu mereda, aku tak bisa lagi memejamkan mata. Setiap detail percakapan ibu mertua dan Maya, setiap kata-kata kejam yang mereka lontarkan tentang kematianku dan rencana licik mereka atas hartaku, terngiang-ngiang di benakku, memilin isi perutku dengan rasa mual dan sakit hati yang luar biasa. Dion, suamiku. Bagaimana ia bisa begitu tega? Bagaimana ia bisa terlibat dalam rencana sekeji ini? Bahkan saat aku sedang berjuang melawan maut yang mengancam setiap detiknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benakku, tanpa henti, memicu migrain di kepalaku yang sudah terasa berat. Pagi harinya, saat pintu kamarku terbuka perlahan, muncullah sosok yang kini kuanggap sebagai pengkhianat terbesar dalam hidupku, Dion. Ia masuk dengan senyum tipis yang biasa ia pamerkan, senyum yang dulunya kurindukan, namun kini terasa seperti topeng yang menutupi kebusukan. Di tangannya, sebuah nampan berisi sarapan bubur hambar dan segelas jus jeruk yang seolah ia siapkan dengan penuh perhatian. Aroma makanan itu membuatku mual, bukan karena efek samping penyakitku, melainkan karena jijik yang tiba-tiba menguasai diri melihatnya. Bagaimana tidurmu, sayang? Pasti nyenyak sekali ya, tidak ada mimpi buruk? Tanyanya lembut, sebuah retorika kosong yang membuatku ingin muntah. Ia meletakkan nampan di meja samping ranjang dengan gerakan hati-hati, lalu tangannya terulur, menyentuh keningku seolah memeriksa suhu tubuhku. Sentuhan itu terasa dingin, hampa, tak lagi ada kehangatan yang dulu selalu kurindukan, kehangatan yang pernah menjadi jaminanku bahwa aku aman bersamanya. Aku bergeming, membiarkan tangannya melayang di kulitku, berpura-pura merasakan sentuhan pedulinya. Seperti biasa, Dion. Hanya saja, rasanya ada yang aneh, jawabku singkat, suaraku serak dan lemah. Aku sengaja tidak menatap matanya secara langsung. Aku takut kemarahan, kekecewaan, dan rasa jijik yang bergejolak di mataku akan terbaca olehnya. Dan itu akan merusak rencanaku untuk tetap menjadi Nara yang tak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Kau harus makan, Nara, biar ada tenaga. Dokter bilang kau harus banyak asupan gizi biar cepat pulih, katanya lagi, mencoba menyuapkan sesendok bubur. Gerakannya terlihat peduli, tangannya mantap, tapi setiap tindakannya kini terasa seperti akting yang buruk. Aku bisa melihat topeng kebaikan yang ia kenakan, topeng yang begitu rapuh, dan di baliknya, aku tahu ada iblis yang bersembunyi.
Aku menelan bubur itu dengan susah payah. Setiap suapan terasa seperti menelan pasir dan duri. Di dalam hati, aku mengumpat. Berani sekali dia berperilaku seolah tak ada apa-apa setelah semua yang kudengar tadi malam? Apakah ia pikir aku sebodoh itu? Sekaku itu hingga tak bisa lagi merasakan pengkhianatannya? Tubuhku memang lemah, tapi pikiranku jauh lebih tajam dari yang dia bayangkan. Dion. Aku mencoba memanggil namanya, sengaja memberinya jeda yang cukup panjang, agar ia sedikit terperanjat dari skenarionya. Ia mengangkat alisnya, menunggu, raut wajahnya berusaha terlihat sabar. Apakah kau baik-baik saja? Akhir-akhir ini kau terlihat sedikit tegang. Seperti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku melemparkan umpan, ingin melihat seberapa besar topengnya akan goyah. Wajahnya sedikit berubah. Sepersekian detik ada kilatan panik yang nyata di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri. Otot rahangnya sedikit mengencang. Aku baik-baik saja, sayang. Jangan terlalu banyak pikiran. Hanya sedikit lelah dengan pekerjaan. Kau tahu sendiri, proyek di kantor sedang padat-padatnya, deadline menumpuk. Ia mencoba tersenyum, sebuah senyum kaku yang tak sampai ke matanya. Mata itu kosong, penuh rahasia. Seperti dua lubang hitam yang siap menelan kebenaran. Oh, begitu ya. Aku mengangguk pelan, pura-pura percaya dengan kebohongannya. Aku harus memainkannya dengan sempurna. Aku kira ada hal lain yang mengganggumu. Belakangan ini ibu sering kesini, ya? Dan sepertinya ia sering membawa teman baru. Wanita muda, cantik, siapa namanya? Aku lupa. Aku sengaja memancingnya lebih dalam, menanyakan nama Maya. Nama yang sudah kuhafal dari bisikan semalam, melihat bagaimana reaksinya saat nama itu disebut. Dion tersentak. Matanya membelalak kaget, seolah aku baru saja menyebutkan nama hantu. Kemudian, ia mengalihkan pandangan ke jendela, menghindari tatapanku. Ibu? Oh, iya, ibu memang sering menjengukmu. Dan temannya. Ah, itu mungkin teman arisan ibu. Namanya Maya. Kalau tidak salah, biasalah, ibu memang suka berteman dengan siapa saja. Jangan khawatirkan hal-hal seperti itu, sayang. Ia mencoba tertawa ringan, namun tawanya terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai, rapuh dan sumbang. Pengakuan spontan itu sudah cukup. Dia memang mengenalnya, bahkan tahu namanya. Jadi, dugaan-dugaanku semakin kuat, kini menjadi sebuah kepastian. Tidak hanya berselingkuh, mereka bahkan tak segan membawanya ke rumah sakit, ke hadapanku yang sedang sekarat. Hatiku mencelos, jatuh ke dasar jurang kepedihan. Namun di saat yang sama, tekadku semakin membaja. Oh, begitu ya. Aku kira ada apa-apa, ujarku lagi, membiarkan nada suaraku terdengar lelah dan tak peduli, seolah aku terlalu lemah untuk mengurus hal-hal semacam itu. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku memang tidak tahu apa-apa, bahwa aku memang sudah sekarat dan tak mampu berpikir jernih. Itu adalah senjata rahasiaku yang paling ampuh. Aku hanya khawatir saja, kau tahu, dalam kondisi seperti ini, aku tidak bisa memikirkan banyak hal. Dion menghela napas lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat, seolah ingin meyakinkanku akan kesetiaannya. Genggaman itu terasa palsu, dingin, dan penuh perhitungan. Jangan khawatirkan apa-apa, sayang. Fokus saja pada kesembuhanmu. Aku dan ibu akan mengurus semuanya. Kau tidak perlu memikirkan apapun, termasuk masalah harta warisanmu. Semua sudah aman bersamaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Kata-kata terakhirnya menusuk telingaku seperti belati es yang menancap jauh ke dalam. Semua sudah aman bersamaku. Kalimat itu bukan lagi ungkapan cinta atau tanggung jawab seorang suami, melainkan sebuah deklarasi kepemilikan yang licik, sebuah janji palsu yang mengambang di udara. Ia mengira aku telah termakan bualan manisnya, mengira aku tak sadar bahwa ia sedang merencanakan kejatuhanku, dan bagaimana ia akan menikmati hasil dari kejatuhanku. Tapi ia salah besar. Jebakan telah kupasang sejak lama, dan ia, bersama ibunya dan wanita jalang itu, sedang melangkah masuk ke dalamnya tanpa mereka sadari sedikit pun. Mereka akan menari di atas penderitaanku,
dan aku akan memastikan mereka jatuh terjerembab di lubang yang mereka gali sendiri. Setelah Dion pergi, meninggalkan jejak kepalsuan yang begitu pekat di udara kamar, aku memejamkan mata. Bukan untuk tidur, melainkan untuk meresapi setiap informasi yang kudapat dari bisikan-bisikan mengerikan semalam dan respons Dion yang penuh sandiwara pagi ini. Semuanya menegaskan satu hal, mereka tidak hanya berniat mengkhianatiku dalam pernikahan, tapi juga berencana merampas seluruh harta warisan orang tuaku, bahkan mengancam masa depan Arka. Kemarahan memang membakar, namun kini, bara api itu telah bertransformasi menjadi pemicu sebuah rencana matang. Aku harus bertindak, dan aku harus melakukannya dari posisiku yang paling rentan ini, terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Tubuhku memang sakit, terasa remuk dan tak berdaya, tapi otakku adalah senjata terkuatku. Aku mulai memutar kembali memori, mencari setiap celah, mengingat setiap detail percakapan yang pernah kudengar, setiap dokumen penting yang pernah kutandatangani. Orang tuaku, mendiang ayah dan ibu, sebelum meninggal dunia 5 tahun lalu akibat kecelakaan, adalah sosok yang sangat bijaksana dan hati-hati dalam urusan keuangan. Mereka selalu menekankan pentingnya proteksi aset, terutama jika terjadi hal yang tidak terduga atau skenario terburuk dalam hidup. Sebuah pelajaran yang kini, lebih dari sebelumnya, terasa sangat berharga dan menjadi penyelamat tak terduga. Aku teringat akan sebuah nama, Mira, sahabat karibku sejak bangku kuliah, yang kini telah menjelma menjadi seorang pengacara spesialisasi hukum waris dan properti terkemuka di Jakarta. Mira adalah satu-satunya orang yang kupercaya sepenuhnya di luar lingkaran keluargaku, seseorang yang sangat memahami prinsip dan nilai hidupku. Jauh sebelum aku jatuh sakit seperti ini, bahkan sebelum Arka lahir, aku pernah berdiskusi panjang dengannya mengenai warisan orang tuaku. Saat itu, Dion terlihat begitu setia dan mencintaiku, tapi entah mengapa, naluriku sebagai wanita dan juga saran dari mendiang ibuku, menyuruhku untuk berjaga-jaga. Aku pernah bertanya pada Mira tentang cara terbaik untuk melindungi aset jika terjadi hal buruk dalam pernikahan, misalnya perceraian, atau jika ada pihak yang mencoba menguasainya secara tidak sah. Mira, dengan keahliannya, memberiku beberapa saran brilian. Salah satu yang paling penting adalah pembentukan yayasan dan pembuatan surat wasiat berlapis yang sangat detail. Meskipun saat itu Dion terdaftar sebagai wali sah Arka untuk mengurus warisan hingga Arka dewasa, sebuah kesepakatan yang kusetujui sepenuhnya karena ia adalah suamiku dan ayah dari anakku, aku juga mengambil langkah lain yang lebih krusial. Dengan bantuan dan arahan Mira, sebagian besar aset berharga dari warisan orang tuaku, termasuk beberapa properti utama di pusat kota, sebagian besar saham perusahaan keluarga, dan porsi signifikan dari dana tunai, telah kualihkan status kepemilikannya ke dalam sebuah yayasan pendidikan dan kemanusiaan atas nama Arka. Yayasan ini memiliki struktur pengelola yang sangat ketat dan independen, dengan Mira sebagai salah satu pengawas utamanya. Dana di yayasan tersebut tidak bisa dicairkan sembarangan, apalagi untuk kepentingan pribadi siapapun, kecuali untuk tujuan pendidikan atau kemanusiaan yang jelas tercantum dalam akta pendirian yayasan. Dan hanya Arka yang memiliki hak waris penuh atas seluruh aset setelah ia dewasa sepenuhnya. Ini adalah benteng pertamaku, yang menjamin masa depan Arka terlepas dari apapun yang terjadi padaku atau pada pernikahanku. Tidak hanya itu, aku juga telah membuat surat wasiat baru yang jauh lebih spesifik dan detail daripada yang lama. Surat ini menyatakan dengan gamblang bahwa jika Dion terbukti melakukan perselingkuhan atau tindakan pengkhianatan lainnya selama aku sakit, ia tidak berhak atas 1 sen pun dari aset-aset pribadi yang masih atas namaku di luar yayasan. Lebih jauh lagi, hak perwalian atas Arka akan secara otomatis beralih kepada Mira sebagai wali yang ditunjuk. Surat wasiat ini tidak hanya satu, melainkan beberapa salinan yang disimpan aman di kantor Mira, disegel dan hanya bisa dibuka jika terjadi kondisi tertentu yang telah kami sepakati bersama. Sebagai langkah pengamanan ekstra, salinan digitalnya juga tersimpan dalam sebuah vault aman dengan enkripsi tingkat tinggi, dan hanya aku serta Mira yang memiliki kata sandinya. Ini adalah benteng keduaku, sebuah jaring pengaman yang tak mereka duga. Dan yang paling krusial, berbekal kecurigaan yang telah lama mengendap tentang gerak-gerik Dion yang mencurigakan, aku telah memasang beberapa kamera pengintai super mini di berbagai sudut strategis kamar rawat inapku. Kamera-kamera ini sangat kecil, hampir tidak terlihat, disamarkan dalam ornamen ruangan atau di balik vas bunga.
Mereka terhubung secara nirkabel ke server cloud pribadi yang hanya bisa kuakses melalui tablet kecil yang kusimpan di bawah kasur, terselip di antara pegas, atau melalui ponsel darurat yang kusembunyikan di laci nakas yang terkunci, yang kutahu tidak akan mereka periksa secara teliti. Mereka pikir aku tak berdaya, terbaring, dan tak menyadari apapun. Mereka pikir mereka bebas beraksi. Tapi setiap bisikan, setiap pertemuan rahasia, setiap rencana jahat yang mereka diskusikan di sekitar atau bahkan di dalam kamarku, semuanya terekam jelas, lengkap dengan tanggal dan waktu. Ini adalah bukti tak terbantahkan, senjata tersembunyiku yang paling mematikan. Aku juga mengamati kebiasaan Dion dan ibu mertua. Mereka sering datang di jam-jam tertentu, selalu berbisik-bisik, mengira suara mereka takkan terdengar. Ibu mertua bahkan tak ragu memeriksa laci dan tas kecilku saat mengira aku sudah tidur lelap. Tangannya menjelajahi barang-barang pribadiku. Mereka jelas mencari sesuatu. Pasti mencari dokumen atau akses ke rekeningku yang mereka kira masih atas namaku dan mudah dicairkan. Tapi mereka takkan menemukannya. Aku telah memastikan semua akses penting dan kunci fisik disimpan di tempat yang tak terjangkau oleh mereka, atau bahkan telah dipindahkan ke tempat aman di bawah pengawasan Mira. Kini, dengan segala informasi dan bukti yang telah terkumpul, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku dan merampas masa depan Arka. Mereka mungkin melihatku terbaring lemah, sekarat, tubuhku tak berdaya, tapi mereka tak tahu bahwa di balik kelemahan fisik itu, aku sedang membangun benteng terakhirku, sebuah jebakan yang akan menjerat mereka dengan sempurna. Pertarungan ini belum berakhir. Justru, ini barulah permulaan dari babak baru dalam hidupku. Hari-hari berikutnya di kamar rumah sakit terasa begitu panjang. Namun setiap detiknya adalah kesempatan berharga bagiku untuk mengumpulkan amunisi. Dengan tubuh yang terbaring tak berdaya, aku mengandalkan indraku, pendengaran dan penglihatan. Serta, yang terpenting, kamera-kamera mini yang tersembunyi dengan cerdik di berbagai sudut kamar. Mereka adalah mata dan telingaku, merekam setiap gerak-gerik, setiap bisikan, setiap kata yang diucapkan Dion, ibu mertua, dan Maya. Aku merasa seperti seorang agen rahasia yang sedang menjalankan misi paling penting dalam hidupnya, meskipun dalam kondisi fisik yang begitu rapuh. Aku mengamati Dion. Semakin hari, topeng kepeduliannya semakin longgar, semakin tipis, dan transparan. Ia memang masih rutin datang menjenguk, membawakan makanan yang nyaris tak kusentuh, atau sekadar duduk di samping ranjangku. Namun, sikapnya terasa semakin dingin. Matanya selalu melirik ke arah ponselnya, senyumnya cepat memudar, dan percakapannya denganku semakin singkat, hambar. Ia tak lagi membahas masa depan yang pernah kami impikan bersama, tidak ada lagi kilasan memori manis, atau bahkan perkembangan Arka di sekolah. Obrolan kami hanya seputar kondisiku yang stagnan, yang baginya, mungkin adalah kabar baik karena mempercepat rencana busuknya. Ia sering menerima telepon di luar kamar, sebuah kebiasaan baru yang sangat sering ia lakukan, membuatku curiga siapa gerangan peneleponnya. Suatu siang, saat Dion izin keluar untuk menerima telepon, dengan alasan privasi pekerjaan yang sangat mencurigakan, pintu kamarku kembali terbuka perlahan. Ibu mertua, Rina, masuk dengan langkah terburu-buru dan wajah penuh perhitungan. Ia tak sendiri. Di belakangnya, muncullah Maya, wanita muda dengan riasan tebal yang mencolok dan senyum yang terlalu manis, memancarkan aura keserakahan yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka berdua langsung menuju sofa di sudut ruangan, menjauh sedikit dari ranjangku, mengira aku tertidur pulas atau terlalu lemah untuk memahami apapun. Jadi, bagaimana progresnya? Apa Dion sudah berhasil membujuknya untuk tanda tangan sesuatu? Atau setidaknya, menemukan dokumen yang bisa kita pakai? Tanya Maya, suaranya dipelankan. Namun kamera-kamera mini yang terpasang di vas bunga dan di sudut bingkai foto berhasil menangkapnya dengan kejernihan luar biasa. Ibu mertua mendengus sinis. Belum. Nara itu keras kepala sekali. Tidak seperti yang Dion katakan. Dia selalu bilang tangannya gemetar. Tidak bisa menulis. Padahal itu hanya akal-akalan saja. Dia pasti pura-pura tak berdaya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah punya rencana B yang lebih cepat dan efektif. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan yang membuat kepalaku pusing. Rencana B?
Apalagi yang akan mereka lakukan yang lebih keji dari sekadar memaksa? Aku sudah meminta Dion untuk mencoba mengambil sidik jari Nara saat dia tidur lelap. Atau setidaknya, mencari dokumen apapun yang pernah ditandatangani Nara yang bisa kita tiru tanda tangannya. Lanjut ibu mertua, matanya melirik ke arahku sejenak, memastikan aku benar-benar tak bergerak, tak ada tanda-tanda kesadaran. Sebuah senyum licik terukir di bibirnya. Lagi pula, sekarang dia sangat lemah. Kita bisa menggunakan jempolnya untuk stempel sidik jari di atas surat-surat warisan yang sudah kita siapkan. Dengan kondisi fisiknya yang parah, siapa yang akan curiga? Mendengar itu, tanganku mengepal erat di bawah selimut, urat-urat di lenganku menonjol. Mereka benar-benar berniat memalsukan sidik jariku. Sebuah tindakan kriminal yang sangat serius. Maya terkikik kecil, tawa yang menusuk gendang telingaku. Ide bagus, Tante. Jauh lebih praktis dan cepat. Lebih cepat lebih baik, kan? Aku juga butuh kepastian. Dion kan sudah janji akan membelikanku butik impianku di kawasan elit begitu semua beres dan dia punya cukup dana. Tentu saja. Dion itu anakku. Dia akan menepati janjinya, kata ibu mertua, nadanya penuh kepastian yang menjijikan. Yang penting, setelah ini semua beres, kita harus pastikan nama kita bersih. Semua ini murni urusan Dion dan Nara. Kita hanya membantu Dion mengurus hartanya. Kita tidak terlibat secara langsung. Sebuah alibi konyol yang mereka bangun sendiri. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mereka, setiap gestur dan ekspresi wajah mereka, sorot mata penuh keserakahan, tawa renyah Maya yang meremehkan penderitaanku, semuanya terekam dengan sempurna. Melalui tablet kecil di bawah kasur, yang kusimpan di antara pegas ranjang dan kain pelapis, aku bisa melihat dan mendengarkan rekaman itu berulang kali, memperjelas setiap detail. Sakit memang, tapi setiap rekaman itu juga menguatkan tekadku, mengobarkan api balas dendam di dalam diriku. Aku juga menyadari pola lain yang bisa kuambil keuntungan darinya. Mereka seringkali meninggalkan ponsel mereka, terutama ibu mertua, di meja samping ranjang saat mereka pergi ke toilet atau makan siang. Dion juga kadang meninggalkan ponselnya jika ia menerima panggilan yang tidak ingin ia jawab di dekatku, atau saat ia sengaja mematikan suara notifikasinya agar tidak menggangguku. Kesempatan ini tidak kulewatkan. Dengan gerakan yang sangat lambat dan hati-hati, hanya menggunakan ujung jari-jariku yang masih bisa sedikit digerakkan, aku akan membuka beberapa aplikasi pesan mereka, seperti WhatsApp atau pesan singkat. Bukan untuk membaca secara detail seluruh percakapan, tapi untuk mengambil screenshot dari percakapan mereka yang paling mencurigakan. Percakapan tentang dana aman, properti X di lokasi strategis, pengacara baru yang bisa diatur, rencana liburan mewah setelah semua beres, atau cara menghilangkan jejak. Semua screenshot itu otomatis tersimpan di ponsel cadanganku yang tersembunyi rapi di laci nakas yang terkunci, kemudian kuunggah ke cloud storage pribadiku yang sangat aman, terenkripsi, dan hanya bisa diakses oleh Mira dan diriku. Mereka tak menyadari bahwa setiap langkah mereka, setiap bisikan mereka yang penuh kebusukan, setiap pengkhianatan mereka, sedang aku abadikan menjadi bukti fisik dan digital yang tak terbantahkan. Mereka begitu sombong dengan keyakinan bahwa aku tak berdaya, bahwa aku hanyalah mayat hidup yang siap disantap. Tapi mereka lupa, di era digital ini, jejak kejahatan bisa terekam bahkan oleh orang yang terbaring lemah. Setiap detik rekaman itu adalah paku yang kutancapkan di peti mati rencana busuk mereka. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menutup peti itu rapat-rapat dan mengubur mereka hidup-hidup di dalamnya. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mataku, setiap sakit hati yang mereka torehkan. Tekanan di dadaku semakin terasa berat, bukan hanya karena penyakit yang menggerogoti setiap serat tubuhku, melainkan juga karena beban rahasia yang kubawa sendiri. Aku tahu, waktu terus berjalan, dan aku harus segera bertindak. Langkah pertamaku adalah menghubungi Mira, sahabat karibku dan pengacara kepercayaanku. Namun, dengan Dion dan ibu mertua yang selalu mengawasi gerak-gerikku, seolah-olah aku adalah tawanan di kamar sendiri, melakukan kontak dengan dunia luar adalah sebuah tantangan besar yang penuh risiko. Ponsel darurat yang kusimpan tersembunyi di laci nakas terkunci adalah satu-satunya jembatan penghubungku. Malam itu terasa begitu panjang dan menegangkan. Setelah kunjungan terakhir Dion yang penuh kepalsuan, ia bahkan sempat mencoba mengecup keningku, membuatku menahan rasa mual.
Aku menunggu hingga perawat jaga berganti shift. Sekitar pukul 22 WIB, saat lorong mulai sepi, hanya terdengar dengung samar peralatan medis dan lampu-lampu diredupkan. Aku perlahan meraih kunci kecil dari balik bantal. Gerakanku sangat pelan, nyaris tak bersuara. Setiap ototku terasa kaku dan sakit karena setiap gerakan adalah perjuangan. Tanganku gemetar saat menggenggam ponsel itu, bukan karena takut, melainkan karena kelemahan fisik. Jari-jariku yang lemah berusaha keras menekan angka-angka di layar. Nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor Mira. Aku tidak bisa menelepon. Suaraku terlalu lemah dan serak. Bahkan jika aku berhasil bicara, risiko ketahuan terlalu besar. Mereka mungkin memasang alat penyadap di kamar. Atau Dion akan curiga jika aku tiba-tiba tampak lebih berenergi untuk berbicara panjang lebar. Aku memutuskan untuk mengirim pesan singkat. Pesan yang sangat singkat, ambigu di mata orang lain. Namun hanya Mira yang akan mengerti kode rahasia kami. Dengan napas tertahan di tenggorokan, aku mengetik, "Mira, penting. Kondisi darurat. Aktifkan rencana Alpha. Sekarang. Nara." Aku menekan tombol kirim. Rasa lega membanjiri diriku sesaat, bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Apakah pesannya akan sampai dengan aman? Apakah Mira akan mengerti maksudku? Dan yang terpenting, apakah dia akan bertindak cepat sebelum mereka melancarkan pukulan terakhir mereka? Tidak lama kemudian, ponsel bergetar. Sebuah balasan singkat masuk, membuatku hampir menangis lega. Dari Mira, "Sudah terima. Akan bergerak. Pastikan semua bukti aman. Tunggu isyarat dariku. Tetap kuat, Nara. Ini kita berdua." Air mata menetes di pelipisku, membasahi bantal. Mira memang sahabat terbaikku. Dia tahu persis apa yang kumaksud dengan rencana Alpha, protokol darurat yang telah kami sepakati jauh hari, untuk kondisi di mana aku tidak bisa berkomunikasi secara jelas dan ada ancaman serius terhadap diriku atau Arka. Rencana itu mencakup pengawasan ekstra terhadap warisan, pengamanan dokumen penting, dan persiapan legal untuk skenario terburuk, termasuk melibatkan pihak berwajib jika diperlukan. Mira tidak hanya seorang pengacara, ia adalah benteng kepercayaanku. Keesokan harinya, aku melihat perubahan yang halus, namun signifikan. Bukan perubahan pada Dion atau ibu mertua, melainkan perubahan kecil yang hanya bisa ditangkap oleh mataku yang terlatih mengamati dan mencurigai. Salah satu perawat di shift pagi, yang biasanya ramah dan banyak bicara, kini sedikit lebih pendiam, namun matanya mengamatiku dengan intens. Ia sesekali tersenyum padaku, senyum yang terasa berbeda, lebih dalam, lebih pengertian, seolah mengandung sebuah pesan rahasia. Ini pasti isyarat dari Mira. Mira pasti telah mengirimkan timnya atau orang kepercayaannya untuk mulai mengawasiku, atau bahkan mungkin telah menempatkan seseorang di rumah sakit ini, menyusup ke dalam lingkaran mereka. Perawat itu, dengan caranya sendiri, menjadi mata dan telinga Mira di dalam benteng ini. Aku juga memperhatikan bahwa kunjungan ibu mertua dan Maya sedikit berubah intensitasnya. Mereka tidak lagi terlalu sering berbisik-bisik secara terang-terangan di sofa. Mungkin mereka merasa sedikit terawasi secara tidak sadar. Atau mungkin mereka mengira aku mulai sedikit membaik dan bisa saja mendengar percakapan mereka. Tapi mereka tetap datang, dan tatapan serakah di mata mereka tak pernah pudar. Seolah tak sabar menunggu hadiah mereka. Beberapa hari setelah pesanku kepada Mira, Dion datang dengan sebuah amplop coklat besar di tangannya. Wajahnya terlihat gugup, keringat dingin membasahi pelipisnya, jauh dari ketenangan yang biasa ia pamerkan. "Nara, ini ada beberapa dokumen penting dari bank. Perlu tanda tanganmu untuk pencairan dana operasional perusahaan yang sedang macet. Maaf, ini darurat sekali. Jika tidak, perusahaan bisa merugi besar." Ia meletakkan amplop itu di meja samping ranjang, lalu menyodorkan sebuah pulpen. Di dalamnya, aku bisa melihat beberapa lembar dokumen dengan bagian yang sudah ditandai. Aku meliriknya sekilas. Ini bukan hanya dokumen operasional perusahaan biasa. Ada beberapa lembar yang jelas-jelas tampak seperti surat kuasa transfer aset. Bahkan beberapa di antaranya adalah perubahan kepemilikan saham. Tanganku mulai gemetar. Kali ini bukan pura-pura. Rasa jijik dan amarah kembali membuncah, membakar seluruh tubuhku. Mereka tidak hanya licik, tapi juga berani mengambil risiko besar.
Aku tidak bisa, Dion. Tanganku masih terlalu lemah, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar, berusaha terdengar putus asa. Aku mencoba menarik tanganku seolah tak sanggup memegang pulpen, menampilkan ekspresi kesakitan yang meyakinkan. Kau tahu kondisiku, Dion. Aku bahkan sulit memegang gelas air. Dion menghela napas kasar, wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik kerutan dahi. Ayolah, Nara. Hanya sebentar. Ini sangat penting. Kalau tidak, perusahaan bisa lumpuh dan kita semua rugi. Aku bisa bantu memegang pulpennya. Kau hanya perlu membubuhkan tanda tangan. Ia mencoba meraih tanganku untuk memegang pulpen. Sorot matanya tajam, mendesak. Saat itulah, seolah diatur oleh takdir, pintu terbuka dan perawat yang pendiam itu masuk, membawa termometer dan beberapa obat baru. Permisi, Pak Dion. Ini sudah waktunya Nona Nara minum obat. Dan saya perlu memeriksa tekanan darahnya. Keadaannya sedikit tidak stabil hari ini. Dion terpaksa melepaskan tanganku. Ia menatap perawat itu dengan jengkel, matanya menyeratkan kemarahan atas gangguan yang tak terduga, namun tak bisa membantah di depan seorang petugas medis. Perawat itu tersenyum padaku, sebuah senyum penuh arti yang membuatku merasa aman, seolah berkata, semua terkendali. Dia pasti tahu apa yang sedang terjadi, atau setidaknya, ia sudah diperintahkan oleh Mira untuk mengawasiku secara khusus. Aku menelan obatku dengan tenang, membiarkan perawat memeriksa. Dalam hati, aku berterima kasih pada Mira. Aku tahu, sekarang, aku tidak sendiri. Jaringan pertahanan telah terbentang. Mereka mungkin mengira mereka mendekati kemenangan, tapi sebenarnya, mereka sedang terjerat lebih dalam ke dalam jaring yang telah kami siapkan. Setiap langkah maju mereka adalah satu langkah lebih dekat menuju kejatuhan. Setelah insiden upaya penandatanganan dokumen paksa oleh Dion, aku tahu tanpa ragu bahwa Mira telah bergerak sangat cepat, mengaktifkan jaring pengaman yang telah kami sepakati. Kehadiran perawat yang seolah menjadi penjaga pribadiku adalah bukti nyata bahwa strategi darurat kami telah berfungsi dengan sempurna. Sekarang, tiba waktunya bagiku untuk memberikan lebih banyak umpan kepada para serigala lapar itu, sekaligus mengencangkan tali jerat mereka, memastikan mereka semakin terperangkap dalam perangkap yang telah kubangun. Aku sengaja mulai menunjukkan sedikit kemajuan dalam kondisi fisikku, meskipun itu hanya sebatas akting yang kulakukan dengan segenap sisa tenaga. Aku akan mencoba duduk lebih lama dari biasanya, dengan punggung bersandar pada bantal yang ditumpuk tinggi, atau meminta bantuan perawat untuk berjalan beberapa langkah kecil di sekitar kamar, berpura-pura ingin melatih kakiku yang kaku. Ini kulakukan agar Dion dan ibu mertua sedikit lengah, merasa lebih aman dan berpikir bahwa aku mulai pulih, dan membuat mereka semakin terburu-buru untuk melaksanakan rencana busuk mereka sebelum aku benar-benar sadar sepenuhnya dan bisa menghalangi. Dengan begitu, mereka akan semakin gegabah dan terdorong untuk bertindak ceroboh. Nara, kamu terlihat lebih segar hari ini. Wajahmu tidak sepucat kemarin, kata Dion suatu pagi, senyumnya sedikit lebih lebar dari biasanya, meskipun jelas sekali dipaksakan dan terlihat aneh di wajahnya. Aku tahu ia senang melihatku membaik, karena itu berarti aku bisa bekerja sama lebih mudah dalam skenario kejahatan mereka. Syukurlah, Dion. Mungkin obatnya mulai bekerja, dan aku juga mencoba untuk tidak terlalu banyak pikiran. Jawabku datar, menjaga agar nada suaraku tidak terlalu bersemangat, tetap terdengar lemah dan pasrah. Aku hanya ingin cepat sembuh dan bisa pulang ke rumah, melihat Arka. Aku sangat merindukannya. Mendengar nama Arka, ada kerutan samar dan kilatan gelisah di dahi Dion. Ia mungkin teringat bahwa Arka adalah penerima sah warisan orang tuaku, yang membuat rencananya sedikit rumit dan memiliki celah hukum. Tapi kerutan itu segera hilang, digantikan oleh senyum palsu yang kembali terukir. Tentu, sayang. Pasti. Kita akan pulang segera setelah kamu benar-benar sehat. Aku juga merindukanmu dan Arka di rumah. Di sisi lain, kunjungan Maya, si pelakor itu, semakin sering dan terang-terangan. Ia tak lagi bersembunyi di balik pintu atau datang di waktu yang tidak wajar. Ia bahkan berani masuk ke kamarku bersama ibu mertua, sesekali membawa bunga atau buah yang tidak pernah kusentuh. Mereka akan duduk di sofa di sudut ruangan,
berbisik-bisik dengan kepala saling mendekat, terkadang dengan volume suara yang sengaja mereka keraskan agar aku bisa mendengar sepotong-potong. Mereka membicarakan rencana liburan mewah ke luar negeri, tentang membeli perhiasan berlian, dan sesekali mengungkit bagaimana semua ini akan segera berakhir, dan kita akan kaya raya. Mereka bahkan berani menyebut akta tanah yang akan segera dialihkan, atau surat saham yang akan segera mereka atur ke nama Dion. Setiap bisikan, setiap obrolan yang sengaja atau tidak sengaja kudengar, kurekam dengan seksama melalui kamera-kamera tersembunyi yang tak kasat mata. Data rekaman video dan audio itu secara otomatis tersimpan dan terunggah ke cloud pribadiku, yang bisa diakses oleh Mira kapan saja, dari mana saja. Ini adalah bukti tambahan yang krusial, menunjukkan niat jahat mereka yang sistematis, terencana, dan penuh kesadaran. Suatu sore, aku melihat ibu mertua dengan beraninya memegang sebuah dompet lusuh milikku yang biasa kusimpan di laci nakas. Dia mengira aku tertidur pulas karena pengaruh obat penenang. Dengan mata yang terpejam rapat, aku bisa merasakan tangannya merogoh-rogoh dompet itu dengan kasar, mencari sesuatu yang penting. Tidak ada, gumamnya pelan, jelas sekali rasa frustrasi di nadanya. Kartu ATM dan buku tabungannya tidak di sini. Pasti dia simpan di tempat lain yang lebih aman. Wanita licik. Maya yang duduk di sofa menyahut, mungkin dia sembunyikan di bawah bantal, tante, atau di tas yang ada di balik lemari pakaian. Coba cari lagi dengan teliti. Ibu mertua segera bergerak ke arah bantal, tangannya meraba-raba dengan tidak sabar. Lalu, ia berjalan ke arah lemari pakaian mini di sudut kamar, mulai mencari di tas-tasku yang tergantung. Mereka jelas sedang mencari bukti kepemilikan asetku, atau akses langsung ke danaku. Tapi mereka takkan menemukan apapun. Jauh sebelumnya, aku sudah memindahkan semua dokumen penting, kartu ATM, buku tabungan, dan perhiasan berharga ke dalam kotak penyimpanan aman di bank, yang kuncinya hanya dipegang oleh Mira dan ada prosedur khusus untuk mengaksesnya. Mereka mencari bayangan, padahal aset fisik sudah tak ada di rumah sakit ini, apalagi di rumah. Sementara mereka sibuk mencari dengan wajah penuh nafsu, aku perlahan meraih ponsel daruratku dari bawah kasur. Aku sengaja membuka aplikasi banking milikku, aplikasi kosong yang tidak terhubung dengan rekening aktif manapun, hanya sebuah umpan yang kusiapkan, dan membiarkannya terbuka di layar, menampilkan antarmuka seolah sedang dalam proses transfer dana besar. Ketika ibu mertua kembali ke arah nakas dengan wajah kesal karena tak menemukan apa-apa, aku sengaja pura-pura menggerakkan tanganku dan ponsel itu, tak sengaja, terjatuh ke lantai, layarnya menghadap ke atas, pas di hadapan kakinya. Ibu mertua menatap ponsel itu, matanya membesar saat melihat aplikasi banking yang terbuka dengan angka-angka fantastis. Senyum licik dan menggebu tersungging di bibirnya. Dia pikir dia menemukan harta karun, sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Aku tahu dia akan segera mencoba mengaksesnya atau menanyakan hal ini pada Dion dengan sangat bersemangat. Ini adalah umpan terakhirku, pancingan mematikan agar mereka semakin tergiur, semakin ceroboh, dan bertindak lebih cepat sesuai dengan waktu yang telah kuatur. Jaring pengaman yang dipasang Mira juga semakin terasa kehadirannya. Perawat yang pendiam itu semakin sering mengecek kondisiku, memberikan interupsi di saat-saat krusial saat Dion atau ibu mertua sedang mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan. Bahkan, sesekali ada beberapa kunjungan, petugas medis lain yang datang mengamati sistem ventilasi atau instalasi listrik di kamar, tapi tatapan mereka selalu menyelinap ke arahku dan aktivitas di kamar. Aku yakin mereka adalah mata-mata Mira yang memastikan semua rekaman berjalan lancar dan keamananku terjamin dari upaya jahat mereka. Aku memejamkan mata, membiarkan senyum tipis, penuh kemenangan awal, terukir di bibirku. Mereka sedang menari dalam irama yang kusetel, mengikuti setiap langkah yang kuciptakan. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan yang mereka lakukan, setiap kata yang mereka ucapkan, sedang menuntun mereka semakin dalam ke dalam jebakan yang telah kubangun dengan cermat. Aku menanti saatnya tali itu mengencang, saat jaring itu menutup, dan mereka tak bisa lagi bernapas dalam kebebasan mereka yang semu. Terjatuhnya ponselku dengan layar menampilkan antarmuka aplikasi banking yang seolah-olah aktif dengan jumlah dana fantastis, adalah sebuah umpan sempurna. Aku tahu ibu mertua, dengan mata serakahnya yang tak pernah puas, pasti telah melihatnya.
Dan dugaanku tak meleset sedikit pun. Tak lama setelah dia dan Maya meninggalkan kamarku, bisikan-bisikan kembali terdengar dari balik pintu, kali ini dengan nada yang lebih bersemangat, lebih bernafsu, seolah mereka baru saja menemukan peta harta karun. Keesokan harinya, Dion datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat bersemangat, ada kilatan aneh di matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan dan ketulusan, kini hanya memancarkan nafsu dan kepalsuan. Ia membawa sebuah laptop kecil berwarna silver yang tampak asing, dan beberapa dokumen yang tebal dan tidak kukenali, diikat rapi dengan klip. "Nara, syukurlah kau mulai membaik dan terlihat lebih segar," katanya, senyum lebar terukir di wajahnya. Senyum yang kini terasa menjijikkan, seperti topeng yang terbuat dari kebohongan. "Aku perlu bantuanmu, sayang. Ada beberapa dokumen penting dari bank dan perusahaan yang harus segera diurus. Ini masalah besar terkait dana operasional yang harus dicairkan segera agar tidak ada masalah hukum dan perusahaan tidak bangkrut." Aku mengamati laptop yang dibawanya. Layarnya menunjukkan antarmuka situs web banking yang sangat mirip dengan tampilan aplikasi ponselku yang, tak sengaja, terjatuh kemarin. Dion bahkan sudah membuka halaman login. Dia pasti percaya bahwa rekening yang kuserahkan adalah rekening utama warisan, dan sedang mencoba mengaksesnya. Kecerdikan mereka hanya sebatas itu, ternyata. Tapi Dion, kau tahu tanganku masih gemetar hebat. Sulit sekali bahkan untuk memegang pulpen dan menulis namaku sendiri, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap lemah dan putus asa, seolah aku benar-benar tak berdaya. Aku memainkan perananku dengan sempurna. Dion tak menyerah. Ia mendekat keranjang, matanya penuh desakan yang tak sabar. "Tidak apa-apa, sayang. Aku bisa bantu memegang tanganmu. Kau hanya perlu membubuhkan tanda tangan. Ini hanya beberapa lembar saja, tidak banyak, kok. Hanya untuk formalitas saja, agar dana operasional perusahaan bisa cepat cair." Ia mencoba meraih tanganku. "Atau, kalau memang tanda tangan terlalu sulit, aku sudah meminta bank menyiapkan dokumen sidik jari. Ini jauh lebih mudah. Kau hanya perlu menempelkan jempolmu di sini." Rencana B ibu mertua sudah sampai ke Dion. Mereka benar-benar berniat memalsukan sidik jariku, atau setidaknya memaksaku untuk membubuhkannya. Hatiku mencelos, membayangkan betapa keji rencana mereka. Namun, di saat yang sama, tekadku semakin kuat. Mereka semakin jauh masuk ke dalam perangkapku, seperti lalat yang terperangkap jaring laba-laba. "Sidik jari?" tanyaku, berpura-pura terkejut dan sedikit ragu. Aku tidak yakin, Dion. Bukankah itu sedikit merepotkan dan tidak biasa? Untuk apa sebenarnya sidik jari ini? "Tidak sama sekali, sayang. Justru ini lebih aman dan praktis di kondisimu sekarang," jawabnya cepat, terlalu bersemangat dan berusaha meyakinkanku. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Bank yang menyarankan metode ini karena kondisi kesehatanmu. Hanya perlu sidik jarimu di beberapa tempat dan tanda tangan beberapa saksi yang akan datang sebentar lagi." Ia mengeluarkan sebuah bantalan stempel sidik jari yang baru, masih terbungkus plastik, dan selembar kertas kosong untuk latihan. Matanya bersinar penuh harap. Pada saat yang krusial itu, pintu kamarku terbuka, dan perawat yang penjaga itu masuk, lagi-lagi seolah kebetulan. Ia membawa nampan berisi obat-obatan dan sebuah bungkusan kecil yang tampak seperti paket pengiriman. "Permisi, Pak Dion. Nona Nara, ini ada kiriman khusus dari dokter spesialis Anda. Obat-obatan baru dan vitamin khusus yang harus segera dibuka dan dikonsumsi." Dion mendengus kesal, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang jelas dan amarah yang tertahan karena usahanya kembali digagalkan. Ia terpaksa menjauh dari ranjang, menyingkirkan laptop dan dokumennya ke sudut meja. Perawat itu membuka bungkusan, mengeluarkan beberapa botol kecil dengan label medis yang rumit, dan sebuah tas tangan kecil yang seolah dia bawa dari luar. Saat ia melakukan itu, ia menunduk sedikit ke arahku, seolah memeriksa urat di tanganku. Di balik lengan bajunya, ia menunjukkan sebuah flash drive USB yang sangat kecil, berkedip samar. Hanya sepersekian detik, tapi aku melihatnya dengan jelas. Sebuah isyarat yang menegaskan, bukti-bukti rekaman yang telah kuunggah ke cloud kini telah dipindahkan dan diamankan oleh tim Mira. Aku mengangguk tipis,
seolah berterima kasih atas obatnya. Perawat itu tersenyum dan mulai menjelaskan dosis obat dengan suara sedikit keras, sengaja menutupi bisikan-bisikan antara aku dan Dion sebelumnya. Ia juga bertanya detail tentang kondisi nafsu makanku dan kualitas tidurku, membuat Dion semakin frustrasi karena ia tak bisa melanjutkan rencananya. Dion, yang terpojok oleh kehadiran perawat, terpaksa menyimpan kembali laptop dan dokumennya ke dalam tas. "Baiklah, nanti saja ya, Nara. Aku akan kembali lagi sore hari. Kau istirahat dulu," katanya. Nada suaranya berubah datar dan dingin, tidak lagi ada kepura-puraan manis. Ia tahu usahanya digagalkan lagi, dan ia sangat kesal. Setelah Dion pergi, perawat itu masih di sana, dengan tenang mengatur tetesan infus dan memeriksa monitor detak jantungku. "Nona Nara," bisiknya pelan saat tangannya menyentuh lenganku, seolah memeriksa aliran infus. "Tuan Mira sudah menerima semua yang Anda kirimkan. Bukti-bukti yang Anda kumpulkan sangat kuat. Semuanya akan aman. Anda hanya perlu bertahan sedikit lagi. Kami akan mempersiapkan langkah selanjutnya." Air mataku menetes. Kali ini bukan karena sakit atau sedih, melainkan karena rasa lega dan kelegaan yang luar biasa. Mira dan timnya benar-benar bergerak cepat dan efisien. Mereka tak hanya mengawasiku, tapi juga sudah berhasil mengamankan semua rekaman kebusukan Dion, ibu mertua, dan Maya. Ini adalah titik balik. Mereka mungkin merasa frustrasi karena selalu gagal dalam upaya mereka, tapi itu hanya akan membuat mereka semakin putus asa dan bertindak lebih gegabah di kemudian hari. Dan itulah yang kuinginkan. Semakin mereka terburu-buru, semakin besar peluang mereka untuk melakukan kesalahan fatal yang tak bisa ditarik kembali. Jebakan sudah terpasang kokoh, dan tali jerat sudah ada di tangan Mira, siap untuk ditarik kapan saja. Setelah insiden upaya pengambilan sidik jari yang digagalkan oleh perawat, penjaga, yang dikirim Mira, Dion dan ibu mertua terlihat jelas semakin frustrasi dan tegang. Mereka mulai menyadari bahwa setiap upaya mereka untuk mendekati warisanku selalu terhalang oleh kebetulan atau gangguan yang tak terduga. Namun, bukannya mundur atau menghentikan rencana mereka, frustrasi itu justru memicu mereka untuk bertindak lebih nekat, lebih berani, dan tanpa perhitungan yang matang. Mereka terlihat seperti hewan buas yang kelaparan, semakin terdesak dan siap menerkam apa saja. Maya, si pelakor yang kini tak lagi sembunyi-sembunyi, semakin sering muncul di rumah sakit. Ia tak lagi hanya berbisik di balik pintu atau duduk canggung di sofa. Ia bahkan berani masuk ke dalam kamarku, terkadang tanpa kehadiran Dion maupun ibu mertua. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum manis palsu kini tampak lebih masam. Garis-garis kekhawatiran dan ketidaksabaran terlihat jelas di dahinya. Ada aura ketidaksabaran dan tekanan yang jelas terpancar darinya, seolah-olah ia sedang dikejar tenggat waktu. Suatu sore yang terasa berat, saat aku sedang berpura-pura tidur lelap, dengan napas teratur dan mata terpejam rapat, Maya masuk ke kamarku sendirian. Langkah kakinya yang anggun namun terburu-buru berhenti tepat di samping ranjangku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang mencekam. Ia membungkuk sedikit, matanya menatapku tajam, seolah mencoba menembus pertahananku, mencari tanda-tanda kesadaran di wajahku. Tubuhku menegang, tapi aku tetap diam, menjaga napas agar tetap teratur, bahkan berusaha memperlambat detak jantungku agar tidak ketahuan. "Kau tahu, Nara," bisiknya. Suaranya rendah, serak, dan menusuk, sebuah intonasi yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. "Kau ini merepotkan sekali. Cepatlah pergi, jangan menyusahkan Dion terus. Dia berhak bahagia. Dia berhak mendapatkan semua yang dia inginkan, dan kau hanya jadi penghalang." Tanganku mengepal erat di bawah selimut tipis rumah sakit. Darahku mendidih. Berani sekali dia mengatakan hal itu di hadapanku. Di saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati, aku ingin membuka mata dan menghardiknya, namun aku tak boleh goyah. Aku harus tetap menjadi Nara yang tak berdaya, Nara yang sekarat dan tidak tahu apa-apa. Maya menunggu beberapa saat, mungkin mengharapkan reaksi dariku, atau setidaknya sebuah gerakan kecil. Ketika aku tak bereaksi, ia menghela napas kasar, tanda kekesalan yang mendalam. Ia kemudian mulai mengamati sekeliling kamar dengan tatapan curiga yang jelas. Matanya menyapu setiap sudut, setiap celah, seolah mencari sesuatu,
mencari tahu mengapa rencana mereka selalu gagal. Ia bahkan menggeser vas bunga di meja samping ranjang, tangannya meraba-raba dinding di balik lemari, memeriksa tirai, dan bahkan di balik frame foto yang terpasang di dinding. Dia pasti merasa ada sesuatu yang tidak beres, mungkin merasakan ada mata-mata yang mengawasinya. Aku menahan napas, khawatir salah satu kamera mini yang kupasang akan ditemukan. Namun, kecerdikannya terbatas. Kamera-kamera itu terlalu kecil dan tersamar sempurna, menyatu dengan dekorasi kamar yang monoton. Setelah puas mencari dan tidak menemukan apa-apa, Maya kembali ke sisi ranjang. Ia meraih tanganku yang tergeletak lemah di atas selimut. Jemarinya dingin, dan ia mulai meraba-raba jempolku, seolah mengukur atau mempelajari tekstur kulitnya, mencari tahu bagaimana mereka bisa mereplikasi sidik jariku. Ini harus cepat, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Percuma saja kau bertahan, Nara. Dion sudah memilihku. Dan harta itu, cepat atau lambat akan jadi milik kami. Kau hanya membuang-buang waktu saja, bisiknya lagi, penuh keyakinan dan nada kemenangan yang menjengkelkan. Ia kemudian menarik tangannya dan pergi, meninggalkan jejak ancaman yang membekas, sebuah bayangan hitam di kamarku. Rekaman percakapan ini, bersama dengan gerak-geriknya yang mencurigakan dan upaya pencariannya yang panik, segera terunggah ke cloud pribadiku. Aku tahu Mira akan mendapatkan semuanya, menganalisis setiap detail untuk memperkuat kasus kami. Kehadiran Maya yang semakin berani dan terang-terangan adalah bukti nyata bahwa mereka semakin terdesak, semakin panik. Mereka tidak lagi mencoba bersikap manis atau bermain drama. Topeng mereka mulai runtuh, menampakkan wajah asli yang penuh keserakahan, kekejaman, dan keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu mertua datang kembali ke kamarku. Wajahnya sedikit panik dan penuh keringat dingin. Nara, Dion sedang kesulitan besar di kantor. Ada beberapa dokumen penting yang perlu segera kau tanda tangani untuknya hari ini juga. Ini sangat mendesak. Kalau tidak, dia bisa dipecat dan kehilangan semua jabatannya. Nadanya penuh desakan dan kepanikan yang nyata, jauh dari kepura-puraan manisnya yang biasa. Maaf, Bu, kataku. Suaraku masih serak dan lemah. Tanganku sangat sakit. Aku tidak bisa menulis. Bahkan untuk memegang pulpen saja, tanganku bergetar. Aku mencoba menunjukkan ekspresi putus asa. Ibu mertua mendekat, tatapannya menuntut, nyaris mengancam. Kau tidak ingin anakmu kesusahan, kan? Ini demi Dion, demi masa depan Arka juga. Jika Dion dipecat, dari mana uang untuk pengobatanmu dan biaya sekolah Arka? Dia mencoba bermain kartu emosi, menyudutkanku. Aku menggeleng lemah, menjaga agar mataku tetap redup. Aku tidak bisa, Bu. Aku sungguh tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku sendiri. Rina menggeram, frustrasi terlihat jelas di seluruh ekspresi dan gerak tubuhnya. Ia kemudian berbisik di ponselnya, mungkin menelepon Dion atau Maya, melaporkan kegagalannya yang kesekian kali. Aku tahu tekanan yang mereka alami semakin besar. Mungkin ada tenggat waktu dari utang piutang yang mereka kejar. Atau mereka sedang dikejar-kejar masalah keuangan mereka sendiri yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Kehadiran perawat, penjaga, yang muncul lagi di ambang pintu, seolah-olah hendak memeriksa infus atau suhu tubuhku, mengakhiri perdebatan ini. Tatapan Rina penuh amarah saat ia menyadari ada gangguan lagi. Ia bergegas pergi, meninggalkan ruangan dengan aura kekesalan. Aku tahu mereka akan segera mencapai titik didih. Mereka akan mencari cara yang lebih ekstrim, lebih berani, lebih nekat, karena waktu mereka semakin menipis dan kesabaran mereka sudah habis. Dan itulah yang kuinginkan. Semakin mereka nekat, semakin mudah mereka masuk ke dalam jebakan yang telah kubangun dengan cermat dan rapi. Aku hanya perlu menahan diri, tetap kuat, dan terus berakting. Puncak konflik akan segera tiba, dan aku akan siap menyambutnya. Ketegangan di udara kamar rumah sakitku semakin pekat, seolah ada badai besar yang akan segera datang. Aku bisa merasakannya dari aura panik yang terpancar dari Dion, ibu mertua, dan Maya. Mereka semakin sering datang bersama, bisikan mereka tak lagi hati-hati, bahkan beberapa kali mereka bertengkar kecil di ambang pintu, suaranya terdengar frustrasi dan putus asa. Jelas sekali, mereka sedang dikejar waktu, entah oleh utang,
Atau oleh ketakutan bahwa aku akan sadar sepenuhnya dan menggagalkan segalanya. Suatu malam, Dion datang sendirian. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan bengkak seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Ia duduk di samping ranjangku, menggenggam tanganku erat. Kali ini, genggamannya terasa dingin dan gemetar, bukan lagi karena kepura-puraan, tapi karena ketakutan yang nyata dan penyesalan yang mungkin baru menghantuinya. "Nara," bisiknya, suaranya serak dan pecah, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku benar-benar minta maaf." Jantungku berdegup kencang, memompa darah dengan cepat. Apakah dia akan mengaku? Apakah hati nuraninya masih ada sisa, walau hanya sedikit? Aku menatapnya, menunggu. Raut wajahku masih menunjukkan kelemahan dan kepasrahan. Perusahaan sedang ada masalah besar. Lanjutnya, matanya menatap kosong ke dinding putih, menghindari tatapanku. "Aku berinvestasi di tempat yang salah, Nara, dan sekarang aku harus mengembalikan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada investor. Jika tidak, aku bisa masuk penjara, Nara." Ibu dan Maya, mereka terus mendesakku untuk segera mengurus warisanmu. Mereka bilang itu satu-satunya jalan keluar. Jadi, ini alasannya. Mereka terlilit utang, dan harta warisanku adalah satu-satunya solusi cepat bagi mereka. Aku menghela napas dalam hati, sebuah napas lega bercampur jijik. Inilah saatnya mereka menunjukkan kartu terakhir mereka, tindakan putus asa yang akan menjadi jebakan paling mematikan. Mereka menyuruhku untuk melakukan ini, kata Dion lagi, suaranya bergetar hebat. Ia merogoh balik jaketnya dan mengeluarkan sebuah suntikan kecil. Isinya adalah cairan bening tak berwarna. Mataku membelalak, dadaku sesak. Apa itu? Obat penenang kuat agar aku tak sadar? Atau racun yang akan mengakhiri hidupku? Tubuhku memang tak bisa bergerak, tapi pikiranku berteriak keras. "Apa itu, Dion?" tanyaku. Suaraku tiba-tiba menjadi kuat, menunjukkan sedikit kejutan dan kewaspadaan yang tidak seharusnya kuperlihatkan. Aku sengaja melakukannya untuk melihat reaksinya yang sesungguhnya. Dion tersentak. Ia menatapku kaget, matanya membelalak lebar, seolah baru menyadari bahwa aku sepenuhnya sadar dan telah mendengarkan setiap patah katanya. Ketakutan muncul jelas di matanya, mengubahnya menjadi seseorang yang benar-benar tak kukenal. "Nara, kau sadar? Sejak kapan?" "Tentu saja aku sadar, Dion," kataku, kini dengan nada yang lebih tegas, lebih kuat, bangkit dari tidur panjang yang selama ini kusembunyikan. Aku mengangkat kepalaku sedikit, menatapnya lurus. "Sejak awal, aku sadar akan semua kebusukan kalian." Wajahnya berubah horor, pucat pasi. Topengnya benar-benar hancur berkeping-keping. Ia bangkit berdiri, menjauh dariku, memegang suntikan itu dengan tangan gemetar. Cairan di dalamnya tampak bergetar. Tidak mungkin. Ibu bilang kau sudah tak sadar. Dia bilang kau koma. Ibumu dan pelakormu itu sudah merencanakan segalanya, Dion. Aku mendengar semuanya, setiap bisikan licik kalian, kataku. Suaraku kini penuh kekuatan dan amarah yang meledak. Kalian berencana merebut harta warisanku, memalsukan tanda tanganku, bahkan ingin melenyapkanku dengan paksa, kan? Kalian berencana membunuhku agar semua rencana kalian berjalan mulus. Dion terdiam, membeku di tempatnya. Wajahnya yang pucat kini tampak pasi, tanpa warna. Ia tak bisa lagi menyangkal. Lidahnya keluh. "Nara, aku terpaksa. Aku terlilit utang miliaran. Mereka yang mendesakku. Aku tidak punya pilihan lain." "Terpaksa?" Aku tertawa sinis. Tawa itu pahit, penuh luka yang menganga lebar. "Kau memilih menjual istrimu sendiri, menjual masa depan anakmu, menjual jiwamu demi uang? Kau memilih menjadi pembunuh, Dion? Pembunuhku, dan secara tidak langsung, perampas hak anakmu sendiri." Suntikan di tangannya jatuh ke lantai keramik rumah sakit, memantul dan mengeluarkan cairan bening yang membasahi lantai. Ia terlihat sangat ketakutan, bukan lagi Dion yang kukenal, melainkan seorang pengecut yang terjebak dalam jaring kejahatannya sendiri. Ini adalah titik klimaks yang kutunggu, momen ketika ia benar-benar runtuh. Tepat pada saat itu,
Seolah diatur oleh skenario yang telah kupersiapkan matang, pintu kamar terbuka. Bukan perawat, penjaga, yang muncul lagi. Bukan Dion atau ibu mertua yang kembali dengan bala bantuan mereka. Melainkan Mira, pengacara kepercayaanku, bersama 2 orang polisi berseragam lengkap, dan seorang dokter forensik yang membawa peralatan medis. Mereka masuk dengan langkah tenang, tegas, dan penuh wibawa. Lampu kamar langsung menyala terang, membuat Dion silau dan semakin terpojok. "Tuan Dion, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, pemalsuan dokumen, dan perselingkuhan yang merugikan istri sah," kata salah satu polisi dengan suara tegas, sambil menunjukkan surat perintah penangkapan resmi yang sudah disiapkan. Polisi lainnya langsung bergerak, memborgol tangan Dion di balik punggungnya. Dion limbung. Ia menatap Mira dengan tatapan tak percaya, lalu kembali menatapku. Matanya dipenuhi rasa tak percaya, kekalahan, dan penyesalan yang terlambat datang. Ia tak menyadari bahwa selama ini, setiap gerak-geriknya, setiap perkataannya, setiap rencana busuk mereka, sudah terekam dan menjadi bukti yang tak terbantahkan di tangan Mira. Dokter forensik segera mendekat, mengumpulkan suntikan dan cairan bening di lantai untuk dianalisis lebih lanjut. "Dasar manusia berhati iblis. Kalian tak tahu sudah masuk jebakanku," bisikku dalam hati, menatap Dion yang kini diborgol dan digiring keluar kamar. Senyum tipis terukir di bibirku, sebuah senyum kemenangan yang pahit namun memuaskan. Ini barulah permulaan. Penangkapan Dion menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tidak hanya seluruh rumah sakit, tetapi juga lingkungan sosialita yang selama ini dikenal oleh ibu mertua dan Dion. Mereka mungkin mengira Dion akan kembali dengan membawa kabar kemenangan, atau setidaknya membawa berita baik tentang warisanku yang akhirnya berhasil mereka kuasai. Tapi yang datang justru kabar terburuk yang tak pernah mereka bayangkan. Dion ditangkap polisi. Aku mendengar kegaduhan yang memekakan telinga dari luar kamar. Suara-suara panik yang saling bersahutan. Ada teriakan melengking penuh kemarahan dari ibu mertua, Rina, disusul dengan jeritan histeris dan tangisan Maya yang memilukan. Mereka pasti telah dihubungi oleh pihak kepolisian, atau mungkin Dion sendiri sempat menghubungi mereka sebelum dibawa ke sel. Sebuah rasa puas yang dingin merayapi hatiku, membalut luka pengkhianatan yang begitu dalam dan menganga. Ini adalah permulaan dari badai yang sesungguhnya akan mereka hadapi. Badai yang telah mereka ciptakan sendiri. Tak lama setelah kegaduhan mereda, pintu kamarku kembali terbuka perlahan. Kali ini, Mira masuk dengan langkah tenang dan wajah penuh kelegaan yang tulus, diikuti oleh seorang perawat baru yang ramah, bukan perawat, penjaga, yang menyamar. Aura positif memancar dari kehadiran Mira, seolah membawa harapan ke dalam kamar yang selama ini diselimuti kegelapan. Wajah Mira terlihat lega, namun tetap menjaga profesionalismenya. "Nara, mereka sudah di kantor polisi," kata Mira, duduk di kursi samping ranjangku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Kehangatan sentuhannya berbeda jauh dari genggaman dingin Dion. Dion sudah mengakui sebagian besar perbuatannya setelah kami menunjukkan bukti rekaman yang sangat kuat yang Anda kumpulkan, termasuk rekaman saat dia memegang suntikan itu. Hasil analisis dokter forensik juga sudah keluar. Cairan bening di dalamnya terbukti adalah zat penenang dosis tinggi yang bisa menyebabkan koma berkepanjangan jika disuntikan, bahkan bisa berujung pada kematian jika dosisnya berlebihan. Mendengar itu, seluruh tubuhku merinding. Sebuah sensasi dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka benar-benar berniat melenyapkanku secara perlahan, membuatku tak sadar selamanya, mengubahku menjadi vegetasi agar warisanku bisa mereka kuasai tanpa hambatan. Darahku kembali mendidih, tapi ini adalah amarah yang dingin, penuh perhitungan, dan kini, juga penuh kelegaan karena kejahatan mereka terbongkar. "Bagaimana dengan Ibu Rina dan Maya?" tanyaku, suaraku masih lemah dan serak akibat kondisi fisikku, namun penuh penantian akan keadilan. Mira tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan kemenangan yang pantas didapatkan. "Mereka juga sedang dalam perjalanan ke kantor polisi, Nara." Dion telah menyebutkan keterlibatan mereka secara gamblang. Dengan bukti-bukti percakapan yang Anda rekam dengan cerdik, pengakuan Dion, dan data transfer uang mencurigakan yang sudah kami lacak, serta koneksi tersembunyi Maya dengan Dion selama ini, mereka tidak akan bisa mengelak. Maya akan dijerat dengan pasal perselingkuhan yang menyebabkan kerugian rumah tangga,
penipuan, dan keterlibatan dalam percobaan pembunuhan. Sementara Ibu Rina, dia akan menghadapi tuduhan yang jauh lebih berat sebagai dalang dan otak di balik semua ini, termasuk percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen skala besar. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata kelegaan dan rasa sakit yang tercampur aduk menetes membasahi pelipisku. Karma memang nyata, dan datang menghantam mereka dengan telak. Mereka yang ingin mengambil semuanya dariku, kini akan kehilangan segalanya. Kebebasan, reputasi, dan mungkin juga masa depan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, berita tentang penangkapan Dion, ibu mertua, dan Maya menyebar dengan cepat seperti api. Media massa, baik cetak maupun online, mulai memberitakan skandal ini, meskipun dengan inisial nama untuk menjaga privasi. Namun, bagi orang-orang terdekat kami, bagi lingkungan sosial tempat mereka biasa bergaul, semuanya sudah jelas. Reputasi Dion yang dulu cemerlang sebagai pengusaha muda yang sukses langsung hancur berkeping-keping. Namanya tercoreng selamanya. Begitu pula ibu mertua, yang dikenal sebagai sosok dermawan, sosialita terhormat, dan panutan di komunitasnya, kini menjadi bahan gunjingan, cemoohan, dan hinaan di mana-mana. Karir Maya sebagai selebgram lokal pun tamat seketika. Ia kehilangan semua endorsemen, pengikut, dan popularitasnya yang dibangun dari kepalsuan. Pengaruh Mira sangat besar dalam seluruh proses ini. Ia bergerak cepat, memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai jalur, tanpa celah sedikit pun bagi mereka untuk melarikan diri atau mencari jalan keluar. Timnya yang profesional bekerja siang malam, mengumpulkan lebih banyak bukti konkret, mewawancarai saksi-saksi yang mungkin memiliki informasi, dan melacak setiap transaksi keuangan mencurigakan yang telah mereka lakukan atau rencanakan. Mereka bahkan berhasil menemukan beberapa aset yang telah Dion coba alihkan secara diam-diam. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, aku mulai merasakan sedikit kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beban berat yang selama ini menimpaku, tekanan dari penyakit dan pengkhianatan, seolah terangkat dari pundakku. Meskipun tubuhku masih lemah, semangatku bangkit kembali, terasa lebih kuat dari sebelumnya. Mira juga mengatur agar Arka, anakku tersayang, untuk sementara waktu diasuh oleh orang tua Mira yang sangat baik dan menyayanginya, jauh dari keributan dan skandal yang tengah terjadi. Aku tahu Arka aman, terawat, dan dicintai di tangan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Masa depan Dion, ibu mertua, dan Maya kini sepenuhnya di tangan hukum. Mereka akan menghadapi konsekuensi yang setimpal dari perbuatan serakah dan keji mereka. Penyesalan mungkin datang menghampiri mereka, menghantui setiap malam mereka di balik jeruji besi, tapi itu sudah terlalu terlambat. Sebuah babak baru telah dimulai dalam hidupku, babak di mana aku, Nara, akan bangkit dari keterpurukan, menyembuhkan diri, dan membangun kembali hidupku sendiri, bersama Arka, dengan fondasi yang lebih kuat dan tulus. Keadilan telah ditegakkan. Setelah badai pengkhianatan dan penegakan keadilan berlalu, ada keheningan yang berbeda yang kini menyelimuti kamar rumah sakitku. Bukan lagi keheningan yang mencekam karena bisikan licik atau intrik jahat, melainkan keheningan yang menenangkan, seolah udara telah bersih dari racun kebusukan dan kecurangan. Meskipun proses hukum untuk mereka yang berkhianat baru saja dimulai, dan keadilan mulai ditegakkan, perjalanan pemulihan fisikku sendiri masih terasa sangat panjang dan melelahkan. Namun, kini, beban mental dan emosional yang selama berbulan-bulan menghimpitku telah terangkat sepenuhnya. Semangat hidupku kembali, membara lebih kuat dari sebelumnya. Perawat yang, penjaga, itu, yang ternyata memang seorang agen yang ditugaskan secara khusus oleh Mira untuk mengawasiku, kini telah kembali ke tugas normalnya di rumah sakit. Namun, sesekali ia masih memberiku senyum hangat yang penuh dukungan setiap kali kami berpapasan di lorong, atau saat ia sekadar mampir sebentar untuk menanyakan kabarku. Dokter-dokterku juga mulai melihat perubahan signifikan pada diriku. Ada keinginan yang kuat yang terpancar dari mataku untuk sembuh, untuk bangkit dari keterpurukan ini. Terapi fisik dan medis yang sebelumnya terasa seperti siksaan, kini kujalani dengan tekad baja. Setiap gerakan kecil yang sulit, setiap sesi fisioterapi yang menyakitkan, kujadikan sebagai langkah menuju kebebasan, demi Arka, anakku tersayang. Aku membayangkan wajahnya, tawanya, pelukannya, dan itu memberiku kekuatan yang tak terbatas.
Mira adalah malaikat pelindung dan benteng terkuatku. Setiap hari ia datang menjengukku, tak hanya untuk membahas perkembangan kasus hukum, yang kini sepenuhnya ia tangani dengan tangan dingin seorang profesional, tetapi juga untuk memberiku dukungan emosional yang tak ternilai harganya. Ia menceritakan tentang Arka yang mulai ceria kembali di rumah orang tuanya, tentang bagaimana Arka melukis gambar-gambar cerah untukku dengan goresan krayon yang lucu, dan bagaimana ia selalu menanyakan kapan aku bisa pulang. Mira bahkan sering membawa rekaman video singkat Arka yang sedang bermain atau belajar. Cerita-cerita dan rekaman singkat itu adalah vitamin paling mujarab bagiku, bahan bakar untuk terus berjuang melawan rasa sakit dan kelelahan. Arka aman, Nara. Sangat aman, kata Mira suatu sore, melihat tatapan khawatir yang mungkin masih terpancar samar di mataku. Dia tidak tahu apapun tentang kekacauan ini, dan aku akan memastikan dia tidak akan pernah tahu detailnya sampai dia cukup dewasa untuk memahaminya dan kau bisa menceritakannya sendiri. Orang tuaku sangat menyayanginya. Mereka menganggap Arka seperti cucu sendiri. Aku sangat bersyukur atas keberadaan Mira. Tanpa dia, aku tak yakin bisa bertahan, baik secara fisik maupun mental. Ia tidak hanya menyelamatkan seluruh aset warisanku dan menjamin masa depan Arka, tapi juga menyelamatkan jiwaku dari kehancuran total. Ia bahkan mengurus semua biaya rumah sakit dan terapi yang tidak dicakup oleh asuransi, memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik tanpa perlu memikirkan biaya. Aku tahu, semua ini berasal dari dana yayasan yang kubentuk atas nama Arka, yang kini dikelola Mira dengan sangat profesional dan transparan. Di tengah proses pemulihan yang lambat namun pasti ini, aku mulai memikirkan kembali hidupku. Pernikahanku dengan Dion telah berakhir, bukan hanya secara hukum tetapi juga secara emosional. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Aku perlu membangun ulang fondasi hidupku, bukan di atas pasir yang mudah runtuh oleh badai, melainkan di atas batu yang kokoh dan tak tergoyahkan. Aku mulai membaca buku-buku tentang pemulihan diri dari trauma, tentang bagaimana mengubah kepedihan menjadi kekuatan, dan bagaimana memulai hidup baru dengan lebih bijak. Aku juga mulai merencanakan masa depan Arka, masa depan yang jauh dari intrik, keserakahan, dan toksisitas masa lalu. Setiap hari, ada kemajuan kecil, namun berarti. Awalnya, aku hanya bisa menggerakkan jari-jariku yang kaku, lalu perlahan bisa menggerakkan tangan, kemudian berusaha keras untuk bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Tak lama kemudian, dengan bantuan alat penopang, aku bisa berdiri beberapa langkah. Rasanya seperti bayi yang baru belajar berjalan lagi, penuh tantangan dan rasa sakit. Ada rasa nyeri yang tak terhindarkan, ada kelelahan yang luar biasa, tapi juga ada harapan yang menggebu. Harapan untuk berlari lagi, untuk memeluk Arka dengan kedua tanganku sendiri tanpa perlu bantuan, dan untuk membangun kembali karierku sebagai arsitek yang dulu penuh semangat. Dunia luar mungkin masih membicarakan skandal yang melibatkan Dion, ibu mertua, dan Maya. Berita-berita itu sesekali masih muncul di media daring atau gosip. Tapi aku memilih untuk tidak peduli lagi. Fokusku kini hanyalah pada pemulihan diri dan masa depan anakku yang cerah. Aku telah melihat sisi tergelap manusia, dan pengalaman itu memberiku kekuatan yang tak terduga untuk menghargai setiap kebaikan kecil, setiap uluran tangan tulus, dan setiap momen kebahagiaan yang sederhana. Dari reruntuhan hidupku yang hancur, aku akan bangkit, menjadi Nara yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam memilih orang untuk dipercaya. Berita penangkapan Dion, ibu mertua Rina, dan Maya tak hanya menyebar di lingkaran sosialita Jakarta yang selama ini mereka geluti, tapi juga menjadi sorotan utama media nasional. Dengan Mira yang memegang kendali penuh atas kasus hukum, setiap detail kebusukan dan konspirasi mereka mulai terkuak di persidangan yang berlangsung intens. Aku tak perlu hadir langsung di setiap sesi persidangan yang melelahkan itu. Mira memastikan semua bukti, rekaman audio dan video yang kubuat, screenshot percakapan di ponsel mereka, hasil forensik cairan suntikan yang membahayakan, hingga laporan audit keuangan yang mencurigakan, disajikan dengan rapi, sistematis, dan tak terbantahkan di hadapan majelis hakim. Dion, yang dulunya dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang penuh karisma dan selalu tampil percaya diri, kini hanya tampak sebagai bayangan dirinya sendiri di kursi terdakwa. Wajahnya terlihat kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, dan tatapannya kosong, memancarkan keputusasaan yang mendalam.
Pengacaranya berusaha keras membelanya dengan argumen klise bahwa Dion hanya korban tekanan dari ibu mertua dan Maya, serta terlilit utang besar akibat investasi bodong. Namun, bukti rekaman video yang jelas menunjukkan niatnya untuk melenyapkanku demi menguasai warisan, bukan sekadar penipuan biasa, menjadi pukulan telak. Terlebih lagi, pengakuan Dion sendiri di awal penangkapan, meskipun sebagian, semakin memperkuat kasus kami. Ia tak bisa lagi menyangkal keterlibatannya yang aktif dalam rencana pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penipuan berskala besar. Ibu mertua Rina, yang dulunya selalu tampil anggun dengan senyum manis yang memikat dan kebaya mahal, kini terlihat kuyu, keriput, dan tampak puluhan tahun lebih tua. Senyum palsu itu telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh raut wajah penuh penyesalan dan keputusasaan yang nyata. Meskipun aku tahu penyesalan itu mungkin lebih pada hilangnya harta daripada dosa-dosanya. Ia mencoba menyangkal perannya sebagai dalang utama, melemparkan semua kesalahan pada Dion yang dianggap bodoh, dan Maya yang ia sebut mata duitan. Namun, rekaman saat ia berbisik-bisik tentang memalsukan sidik jari, rencana A dan B untuk menguasai hartaku, serta bagaimana mengendalikan aset setelah kematianku, adalah bukti telak yang tak bisa dibantah. Mira juga berhasil membuktikan bahwa Rina adalah pihak yang pertama kali menemukan Maya dan dengan sengaja mendekatkannya pada Dion untuk memicu perselingkuhan, demi memuluskan rencana mereka menguasai seluruh hartaku. Motif utama Rina adalah keserakahan yang tak terkendali dan utang-utang judi yang melilitnya. Sementara itu, Maya, si pelakor yang penuh percaya diri dan selalu tampil glamor dengan riasan sempurna, kini tak lagi secantik atau seglamor dulu. Riasannya luntur oleh air mata dan keringat ketakutan. Sorot matanya yang tajam dan menggoda kini dipenuhi kepanikan dan ketakutan yang nyata. Ia sempat mencoba memutarbalikkan fakta, mengaku sebagai korban Dion yang dimanipulasi dan hanya mengikuti alur. Namun, screenshot percakapan mereka yang menunjukkan obsesi Maya terhadap rencana liburan mewah, butik impiannya di kawasan elit, dan pembagian harta menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah rekan kejahatan yang tahu betul apa yang dilakukannya dan sangat diuntungkan dari skenario keji ini. Ia bahkan tak segan-segan mengucapkan kata-kata keji yang meremehkan penderitaanku dalam rekaman yang diputar di persidangan. Setelah serangkaian persidangan yang melelahkan namun berjalan sangat cepat berkat kekuatan bukti yang disajikan Mira, putusan hakim akhirnya dijatuhkan. Dion dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat, lebih dari 10 tahun, atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Hak asuh Arka secara penuh dan permanen jatuh ke tanganku, dan Dion kehilangan semua hak atas warisan serta aset-aset pribadi yang sebelumnya atas namaku. Ia juga diwajibkan membayar denda besar sebagai ganti rugi atas kerusakan dan kerugian finansial yang ditimbulkannya, yang jumlahnya bahkan tak sebanding dengan utangnya. Ibu mertua Rina menerima hukuman yang tak kalah berat, bahkan lebih tinggi dari Dion, yaitu 15 tahun penjara, karena perannya sebagai otak di balik seluruh rencana kejahatan ini. Tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, pemalsuan, dan persekongkolan yang merugikan orang lain membuatnya harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, tanpa kemungkinan keringanan hukuman dalam waktu dekat. Maya juga tidak luput dari jerat hukum. Ia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan dan penipuan, serta dakwaan perselingkuhan yang merugikan rumah tangga. Impian butik mewahnya pupus sudah, tergantikan oleh dinding dingin penjara dan label kriminal seumur hidup. Karma telah bekerja dengan sempurna. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku, merencanakan kematianku demi harta, kini menangis di balik jeruji besi. Rumah tangga Dion dan Maya hancur sebelum sempat resmi terbentuk, reputasi mereka hancur, dan masa depan mereka gelap. Sementara warisan orang tuaku kini sepenuhnya aman di bawah naungan yayasan untuk Arka, dan aset pribadiku telah diatur ulang dengan struktur yang jauh lebih aman oleh Mira, memastikan tak ada lagi celah bagi siapapun untuk merampasnya. Di balik dinding rumah sakit, aku menerima kabar putusan ini dengan tenang dan lapang dada. Tidak ada euforia yang berlebihan, hanya rasa lega yang mendalam dan kepuasan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Babak gelap dalam hidupku telah ditutup. Kini, saatnya bagiku untuk fokus sepenuhnya pada pemulihan dan masa depan yang cerah bersama Arka, tanpa bayangan kelam dari masa lalu yang menyakitkan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundakku.
Bukan hanya sekadar beban, melainkan bongkahan batu raksasa yang selama ini menindih setiap helaan napasku. Keadilan telah ditegakkan, dan para pengkhianat itu telah menerima karma yang setimpal atas perbuatan keji mereka. Meskipun demikian, sisa-sisa trauma dari pengkhianatan dan perjuangan melawan maut masih membekas dalam jiwaku. Namun, kini, aku memiliki kekuatan dan alasan yang jauh lebih besar dan tulus untuk bangkit. Arka, putraku satu-satunya, adalah fajar dan motivasi terbesarku. Proses pemulihanku berjalan lambat namun pasti. Sebuah perjalanan yang menuntut kesabaran dan ketekunan luar biasa. Hari-hari yang kulalui di rumah sakit dipenuhi dengan terapi fisik yang intens dan melelahkan. Setiap langkah pertama yang kuambil, setiap gerakan tangan yang sulit, terasa seperti perjuangan epik. Otot-ototku kaku, sendi-sendiku terasa nyeri, namun aku terus maju. Mira, sahabat setiaku, tak hanya hadir di pengadilan, tetapi juga selalu ada di sisiku. Tak pernah lelah memberikan dukungan moral dan praktis. Ia mengatur kepindahanku ke fasilitas rehabilitasi yang lebih spesialis dan tenang, sebuah tempat di mana aku bisa fokus penuh pada pemulihan fisik dan mental tanpa gangguan atau ingatan buruk dari kamar rumah sakit. Di fasilitas rehabilitasi itu, aku dikelilingi oleh para profesional yang sangat mendukung, fisioterapis yang sabar, perawat yang pengertian, dan konselor yang membantuku mengatasi trauma emosional. Aku belajar lagi bagaimana berjalan tanpa alat bantu, bagaimana menggerakkan tanganku dengan presisi untuk melakukan aktivitas sederhana, dan bagaimana bernapas dengan penuh kesadaran, mengendalikan setiap emosi yang muncul. Ada saat-saat di mana rasa putus asa dan lelah menggerogoti, air mata tak terbendung membasahi pipi. Tapi setiap kali itu terjadi, wajah Arka muncul di benakku. Senyumnya yang polos, tawa renyahnya, dan pelukannya yang hangat adalah pengingat bahwa aku harus sembuh, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuknya, agar aku bisa menjadi ibu yang utuh baginya. Mira adalah sosok yang tak ternilai. Ia bukan hanya pengacara, melainkan juga keluarga bagiku. Ia membawa Arka menemuiku setiap akhir pekan, mengatur waktu agar tidak mengganggu rutinitasnya. Pertemuan pertama kami setelah sekian lama berpisah adalah momen yang sangat emosional. Arka berlari ke arahku, memelukku erat, dan aku merasakan kehangatan yang telah lama kurindukan, kehangatan yang lebih tulus daripada pelukan Dion. Dia memang masih kecil, belum sepenuhnya mengerti kekacauan yang terjadi, tapi kehadirannya adalah obat terbaik bagiku. Aku bercerita padanya tentang petualangan panjang di rumah sakit, berusaha menjelaskan dengan bahasa anak-anak agar dia tidak merasa khawatir atau ketakutan. Dia hanya tersenyum, bahagia melihatku mulai membaik, dan itu sudah cukup bagiku. Selama masa rehabilitasi yang panjang ini, aku juga mulai merenungkan kembali tujuan hidupku. Karir sebagai arsitek yang dulu kucintai sempat terasa jauh dan tak mungkin diraih kembali. Namun, seiring dengan pemulihanku, semangat itu kembali menyala seperti bara yang ditiup angin. Aku mulai membaca buku-buku desain arsitektur, menggambar sketsa sederhana dengan tangan yang masih sedikit kaku, dan membayangkan proyek-proyek masa depan. Aku ingin membangun sesuatu yang indah dan berarti, tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali kehidupan baru yang kuat dan kokoh untuk diriku sendiri dan Arka. Mira juga membantuku mengelola kembali seluruh aset dan warisan. Semua dana dan properti yang dulu hampir dirampas Dion kini sepenuhnya di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Arka, yang akan menjamin masa depan pendidikan dan kehidupannya hingga dewasa. Aku juga memutuskan untuk berinvestasi pada beberapa proyek sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak dan bantuan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai wujud syukur dan komitmenku untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Ini adalah caraku untuk mengubah trauma menjadi tujuan yang lebih besar. Setahun berlalu, aku akhirnya bisa berjalan tanpa alat bantu, tanganku sudah bisa bergerak normal, dan suaraku kembali pulih sepenuhnya. Aku keluar dari fasilitas rehabilitasi, siap memulai babak baru dalam hidupku dengan kepala tegak. Rumahku, yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan, telah direnovasi total oleh Mira dan timnya, membersihkan semua jejak masa lalu yang kelam. Lingkungan yang baru, bersih, dan nyaman itu adalah simbol dari kehidupanku yang juga baru dan penuh harapan. Hubunganku dengan Dion telah berakhir sepenuhnya. Perceraian telah diputus secara hukum, dan ia mendekam di penjara bersama ibu mertua dan Maya,
menerima balasan atas perbuatan mereka. Nama mereka kini identik dengan skandal, pengkhianatan, dan kejahatan di mata publik. Aku tidak lagi menyimpan dendam yang membara, hanya pelajaran berharga yang mengukir garis dalam hidupku. Arka kini kembali tinggal bersamaku. Kami memulai hidup baru, penuh cinta, kedamaian, dan harapan. Aku kembali menekuni profesi arsitek, mengambil proyek-proyek yang lebih berarti dan etis, serta meluangkan banyak waktu berkualitas untuk Arka, menjadi ibu yang sepenuhnya hadir. Aku tahu, badai telah berlalu. Fajar kehidupan baru yang cerah telah menyingsing, membawa cahaya dan kehangatan yang sangat kurindukan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup dari kematian, tapi tentang bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan menemukan kebahagiaan sejati yang dulu hampir direnggut dariku. Aku adalah seorang phoenix yang bangkit dari abunya, siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu sejak aku bangkit dari keterpurukan. Hidupku, bersama Arka, telah menemukan ritme baru yang damai dan penuh makna. Aku kembali sepenuhnya ke dunia arsitektur, bukan hanya sekadar bekerja, melainkan menciptakan ruang-ruang yang bermakna, seringkali berfokus pada proyek-proyek yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan, terinspirasi dari pengalaman pribadiku. Aku bahkan sempat menjadi konsultan untuk beberapa yayasan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, memberikan masukan tentang desain ruang aman bagi para korban. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Aku memastikan ia selalu dikelilingi oleh cinta dan kebaikan, jauh dari bayangan kelam masa lalu. Aku tidak pernah menyembunyikan masa laluku sepenuhnya darinya, tetapi aku menceritakannya dengan cara yang sesuai usianya, menekankan tentang pentingnya kejujuran, kebaikan, dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Ia tahu ibunya pernah sakit parah dan diselamatkan oleh Bibi Mira yang hebat, dan bahwa ayahnya harus pergi jauh karena membuat kesalahan besar. Ia memahaminya, dan pelukannya selalu menjadi pengingat terindah akan tujuan hidupku. Hubunganku dengan Mira semakin erat, melampaui ikatan persahabatan biasa. Ia adalah saudari yang tak pernah kumiliki, bentengku, dan rekan seperjuanganku. Bersama-sama, kami terus mengelola Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Arka, yang kini tidak hanya fokus pada pendidikan Arka, tetapi juga memperluas jangkauannya untuk membantu anak-anak kurang beruntung lainnya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dana dari warisanku telah menjadi benih kebaikan yang tumbuh dan menyebar. Dion, ibu mertua Rina, dan Maya masih mendekam di penjara. Sesekali, berita tentang banding mereka muncul di media, namun selalu kandas. Mereka menerima hukuman yang pantas, dan aku tidak lagi membiarkan bayangan mereka mengganggu kedamaian hidupku. Pengampunan memang penting, tetapi menjaga jarak dan melindungi diri serta Arka adalah prioritasku. Suatu hari, Mira memperkenalkan seorang pria kepadaku. Namanya Aldi. Dia adalah seorang kontraktor terkemuka yang sering bekerja sama dengan Mira dalam proyek-proyek yayasan. Aldi adalah pria yang sederhana, rendah hati, namun memiliki integritas dan hati yang tulus. Dia tahu tentang masa laluku, tentang semua yang kualami. Dia tidak menghakimiku, justru menunjukkan empati dan rasa hormat yang mendalam. Awalnya, aku sangat ragu. Trauma masa lalu membuatku takut untuk membuka hati lagi. Aku telah belajar bahwa topeng bisa begitu sempurna, menutupi kebusukan di baliknya. Namun, Aldi berbeda. Dia tidak pernah memaksakan diri, selalu menghormati batasan-batasanku, dan menunjukkan ketulusan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Dia sabar, dan kehadirannya membawa rasa aman yang lama tak kurasakan. Perlahan, benih harapan mulai tumbuh. Aku melihat bagaimana Aldi berinteraksi dengan Arka, dengan kehangatan dan kejujuran yang tulus. Arka menyukainya, dan itu adalah isyarat penting bagiku. Kami mulai menghabiskan waktu bersama sebagai teman, lalu perlahan, sebagai sesuatu yang lebih. Aku belajar bahwa setelah badai terhebat, selalu ada fajar. Dan setelah reruntuhan, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan yang sempurna, tetapi kebahagiaan yang tulus, otentik, dan dibangun di atas fondasi kepercayaan. Babak baru ini bukan lagi tentang balas dendam atau bertahan hidup. Ini tentang membangun jembatan baru menuju masa depan, jembatan yang kokoh, diterangi oleh harapan,
dan dipenuhi dengan cinta yang tulus. Aku, Nara, telah menemukan kembali diriku, lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menyongsong hari esok. 3 tahun berlalu sejak Dion dan kedua kaki tangannya dijebloskan ke penjara. Hidupku dan Arka telah mapan dalam kedamaian yang kami bangun bersama. Hubunganku dengan Aldi semakin mendalam, perlahan namun pasti. Dia adalah pria yang sabar, hangat, dan penerima yang baik. Arka pun sangat menyukainya. Seringkali meminta Aldi untuk menemaninya bermain atau membacakan dongeng sebelum tidur. Melihat kebahagiaan di mata Arka saat bersama Aldi adalah obat terindah bagiku. Suatu sore, aku menerima telepon dari Mira. Suaranya sedikit berbeda, lebih serius dari biasanya. "Nara, ada kabar dari lapas," katanya. "Dion meminta izin untuk bertemu denganmu." Jantungku sempat berdesir. Sudah lama sekali aku tidak mendengar namanya, apalagi membayangkannya. Setelah semua yang terjadi, aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. "Untuk apa, Mir?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. "Dia bilang ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan padamu. Sesuatu yang hanya bisa dia katakan secara langsung," jawab Mira. Pihak lapas menganggapnya sebagai permohonan kunjungan pribadi yang wajar. "Tapi tentu saja, ini sepenuhnya keputusanmu. Aku bisa menolaknya jika kau mau, dan aku akan pastikan dia tidak bisa menghubungimu lagi." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pertemuan dengan Dion? Apalagi yang ingin dia sampaikan? Penyesalan? Permintaan maaf? Atau ada intrik lain? Pikiran-pikiran itu berkecamuk. Namun, setelah merenung panjang, aku memutuskan untuk pergi. Bukan karena aku masih memiliki perasaan padanya, tetapi karena aku ingin menutup bab ini sepenuhnya. Aku ingin melihat apakah ada sedikit saja sisa kemanusiaan di dalam dirinya, atau hanya kegelapan yang sama seperti dulu. Aku ingin memastikan tidak ada benih keraguan yang tertinggal di hatiku. Keesokan harinya, ditemani Mira, aku melangkahkan kaki ke lapas. Suasana di sana sangat berbeda dari dunia luar yang damai. Dinding-dinding tinggi, jeruji besi, dan tatapan dingin para sipir menciptakan aura yang menyesakan. Aku dibawa ke ruang pertemuan khusus, tempat hanya ada meja dan 2 kursi. Tak lama, Dion masuk. Penampilannya jauh berbeda dari Dion yang kukenal. Rambutnya memutih di beberapa bagian, tubuhnya kurus kering, dan matanya kehilangan semua kilau yang dulu ia miliki. Ia tampak benar-benar hancur. Ia duduk di hadapanku, tanpa berani menatap langsung mataku. "Nara." Suaranya serak, penuh penyesalan. "Terima kasih sudah mau datang." Aku diam, menunggunya bicara. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memaafkan perbuatanku," katanya, menunduk. "Aku adalah suami yang paling busuk, ayah yang paling kejam. Aku dibutakan oleh uang, oleh ambisi kosong. Ibu dan Maya memang mendesakku, tapi akulah yang mengambil keputusan itu. Aku rela melihatmu mati demi warisan itu. Aku menyesal, Nara. Sangat menyesal." Ia mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak bisa tidur tenang di sini. Setiap malam, bayangan Arka muncul. Aku merindukannya. Aku pantas menerima semua ini. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, Arka bisa memaafkan ayahnya yang pengecut ini." Mira menatapku, memberikan isyarat apakah aku ingin mengakhirinya. Aku menggeleng tipis. Ada hal lain yang mengganjal. "Satu hal lagi, Nara," lanjut Dion, suaranya seperti bisikan. "Beberapa waktu lalu, ibu sakit parah di sini. Dia juga akhirnya mengaku padaku bahwa dialah yang diam-diam mengambil sisa uang tabungan dan aset kecil yang kau punya, yang kau simpan di berangkas lama di rumah kita, sebelum kau masuk rumah sakit. Yang kau kira sudah aman. Dia butuh uang untuk utang judi pribadinya, dan dia menyalahkanmu karena tidak memberinya akses ke warisan." Pengakuan itu mengejutkanku. Jadi, masih ada lagi yang mereka sembunyikan. Mira mencatat hal itu. Ternyata, keserakahan ibu mertua jauh lebih dalam dari yang kukira. "Aku tidak bisa memaafkanmu saat ini, Dion," kataku, suaraku tenang dan tegas, tanpa emosi. "Mungkin suatu hari nanti,
Tapi tidak sekarang. Yang terpenting bagiku sekarang adalah Arka. Dan aku akan memastikan dia memiliki masa depan yang baik, jauh dari semua ini. Tentang penyesalanmu, itu urusanmu dengan Tuhan. Aku bangkit berdiri. Jalani hukumanmu, Dion. Pikirkan baik-baik semua perbuatanmu. Dan biarkan kami hidup tenang. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Dion sendirian dengan penyesalannya. Langkah kakiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak merasakan kemarahan lagi, hanya kelegaan. Aku telah menutup buku lama itu. Tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi bayangan. Di luar, Mira menggenggam tanganku. Kau baik-baik saja, Nara? Aku tersenyum. Ya, Mir. Sekarang benar-benar baik-baik saja. Masa lalu adalah jejak, tetapi masa depan adalah jalan yang harus kutempuh. Bersama Arka, dan mungkin Aldi, aku siap melangkah.